adalah Pak Babang yang masuk. Oke, terima kasih, dia udah ngasih tahu saya gitu kan. Oke, jadi di sini tetap pengampunya ada pada Babang dan juga sama saya, walaupun yang insya Allah yang masuk untuk perkuliahan 1 semester ini dengan saya, nanti kalau ada bapaknya juga bisa bergabung dengan kita, gitu. Dan agendanya sama sebenarnya, sama kemarin juga perkuliahan, perkenalan, persyaratan, lesson plan, referensi, makanya akan ada yang saya skip. Kenapa? Karena nggak mungkin perkenalan ulang gitu ya. Kayaknya kita agak wasting time itu perkenalan sampai 2 kali gitu kan. Dan ini nomor kontaknya kalau kalian misalnya ada yang belum dapat kemarin, dan saya udah share PowerPoint yang kemarin belum? Belum ya? Nanti tolong diingetin ya. Diingetinnya di grup dua-duanya. Jadi biar saya tahu nggak ketuker dua-duanya gitu. Oke, dan selanjutnya adalah bentar, agak nge-lag. Ya. Persyaratannya masih sama, kehadiran 80%, keterlambatan 15 menit, mengumpulkan tugasnya juga tepat waktu, itu persyaratan umum sih. Nggak ada yang berbeda, mungkin nanti perbedaannya dari tugas gitu. Terus ini agenda perkuliahannya. Jadi ini langsung to the point aja ya kita ya, biar nanti bisa langsung ngobrol-ngobrol materinya juga dikit-dikit. Karena materinya yang untuk pertama itu cukup banyak. Oke, jadi hari ini tuh silabus, terus referensi utama, terus ada tugas dan penilaian juga untuk dibahas dengan kalian bersama. Terus untuk ini tanggalnya juga masih estimasi aja ya, karena saya nggak tahu apakah nanti tanggal 21 April tuh libur nggak sih sebenarnya hari Kartini? Ada yang bisa ngecek nggak? Kayaknya enggak ya. Ditandain biasanya enggak kan ya? Cuman peringatan aja ya, jadi kayaknya saya masukin gitu. Jadi ini tanggal 3 Februari hari ini, terus minggu depan itu belum ada presentasi, masih dengan saya. Materinya konsep dan urgensi pedagogik. Jadi apa aja sih Bu yang akan dibahas? Definisi pedagogik itu apa sih? Terus rasional keniscayaan berkembangnya pedagogik. Jadi kayak sejarahnya pedagogik itu seperti apa gitu loh. Yang karena bahasanya juga istilahnya nggak umum ya, pedagogik gitu kan ya. Tidak semua orang menggunakan istilah pedagogik gitu. Apalagi masih di Indonesia itu masih, walaupun penting di UPI itu wajib, tapi masih jarang yang memahami pedagogik itu sebenarnya apa gitu. Selanjutnya adalah hubungan komplementer nih, maaf salah ketik, antara teori dan praktik pendidikan, dan kemudian ada kegunaan pedagogi bagi pendidik. Kenapa sih kok perlu dipelajarin gitu ya? Kenapa di FIP itu wajib ada pedagogik? Kenapa hanya di FIP yang diwajibkan, tapi yang di lain tidak diwajibkan? S1 ya. Kalau S2 itu ada wajibnya kajian pedagogik, kalau saya nggak salah namanya. Mereka ada sendiri wajib, tapi kalau di S1 yang diwajibkan itu termasuk dulunya adalah ada filsafat pendidikan, walaupun sekarang udah nggak ada lagi. Jadi hanya ada apa sih namanya, pedagogik aja gitu. Udah cukup, nggak ada filsafat lagi. Terus selanjutnya adalah pertemuan ketiga, itu 17 Februari insya Allah, udah mulai presentasi kelompok 1. Dan saran saya adalah ketika kalian membuat kelompok nanti, jangan bentrok ya. Contohnya adalah ketika landasan pendidikan presentasi minggu itu, pedagoginya presentasi minggu itu, kecuali memang kelompoknya yang minta. Contohnya mau sekalian ya diselesain gitu kan ya, yaitu mangga gimana kalian. Tapi kalau misalnya takut memberatkan, numpuk dan nggak maksimal hasilnya, lebih baik dipisah minggunya gitu. Terus apa aja sih yang dibahas tentang status dan karakteristik keilmuan pedagogik? Status tuh penting ya di sini. Pada sadar nggak status itu penting coba? Ayo, siapa yang setuju coba resen dulu status itu penting? Contohnya nih, kalian mau belajar jadi belajar pedagogik tapi tidak berstatus mahasiswa. Lagi mikir lagi kan, waduh ini saya nggak ada statusnya, nilainya nggak bisa keluar gitu kan ya, dan ada status-status lainnya gitu ya, yang diharapkannya jelas gitu pastinya. Nah itu adalah pentingnya, makanya kita ngebahas juga nantinya. Jadi status dan karakteristik keilmuan pedagogik itu apa? Kenapa, apa yang menjadi pedagogik itu merupakan suatu ilmu yang diakuin, gitu kan. Terus bagaimana statusnya di bidang keilmuan, ciri-cirinya seperti apa. Makanya nanti kita akan membahas ada definisi dan kriterianya, ilmu yang otonom. Otonom itu adalah yang mampu berdiri sendiri, gitu ya. Artinya udah punya rumah sendiri lah, gitu. Nggak nebeng lagi sama orang lain atau nggak ngontrak lagi, gitu. Udah bisa punya rumah sendiri. Kenapa? Gitu, ciri-cirinya apa? Terus ada status keilmuan pedagogiknya seperti apa nih dianggapnya. Terus ada karakteristiknya tentunya bagaimana yang membedakan pedagogik itu sendiri dengan ilmu lainnya. Itu karena kan kalau kita pikir-pikir, pernah nggak sih kalian contohnya nih IPS itu banyak ya,
pelajarannya. Dan ada misalnya contohnya sejarah, sosiologi, antropologi. Antara sosiologi, antropologi, dua-duanya ngomongin manusia loh, bedanya apa ya gitu kan ya. Terus sama juga dengan IPA. Kayak kalau kita ngebahas tentang kimia dengan fisika, ada tuh yang di fisika dibahas di kimia, kimia juga ada yang dibahas di fisika gitu kan. Tapi sebenarnya setiap keilmuan itu punya karakteristik dan fokusnya masing-masing. Sama dengan ilmu gini gitu ya. Kayak kalian melihat ada psikologi pendidikan tuh, ya kan? Terus ada misalnya bimbingan dan konseling di UPI. Terus bedanya apa nih yang BK sama psikologi gitu kan ya? Dua-duanya memberikan sesuatu yang bisa dibilang advice buat manusia kayak gitu kan ya. Nah, itu ada bidangnya sendiri masing-masing. Apanya fokus kajiannya. Yang itu juga akan kita pelajarin. Jadi pedagogik itu sendiri akan membahasnya fokusnya di apa gitu. Terus selanjutnya adalah pada tanggal 24 Februari ya insya Allah itu tentang konsep manusia sebagai makhluk pendidikan. Enaknya adalah kalian kuliah dalam satu semester bersamaan, ini positifnya dulu ya, bersamaan dengan landasan pendidikan. Positifnya adalah kalian juga akan membahas tentang manusia dan pendidikan pada bab 2 di landasan pendidikan. Jadi pembelajaran kalian itu akan semakin mantap. Tantangannya adalah kalian akan kayak overlap antara yang satu dengan yang lain. Yang ini belum, jadi kayak agak tumpang tindih gitu. Itu akan tantangannya seperti itu. Saya nggak bilang kesulitannya ya, tapi lebih kepada tantangannya kayak gitu. Apa aja yang dibahas? Hakikat manusia. Manusia itu siapa sih? Dipandang dari sudut A, B, C seperti apa sih? Kayak gitu. Terus manusia sebagai animal educandum. Animal educandum itu adalah manusia makhluk ya makhluk pendidikan lah intinya. Jadi manusia itu bisa dididik dan juga bisa mendidik dan perlu untuk dididik. Ini akan berkaitan juga dengan bab 2 landasan pendidikan. Itu akan kita bahas berkaitan juga dengan animal educabile. Jadi ada yang satunya itu perlu dididik, yang satunya dapat dididik. Ini bagiannya untuk kelompok 2 ya, gitu. Terus selanjutnya adalah konsep manusia sebagai makhluk pendidikan, masih yang tadi babnya, tapi pembahasannya akan dipisah. Jadi kalau yang tadi itu pembahasannya hanya sampai yang selanjutnya adalah batas pendidikan dan juga perbandingan teori nativisme, empirisme, dan konvergensi. Ini berkaitan dengan konsep manusia ya. Jadi mungkin ada teori lainnya berkaitan dengan nativisme, tapi bukan ngomongin manusia. Di sini kita membahasnya tentang hakikat manusia, gitu. Terus selanjutnya adalah situasi pergaulan dan situasi pendidikan. Contohnya nih, pernah nggak waktu kalian kecil disuruh mamahnya, apa ibunya, bapaknya, ayahnya gitu ya ke warung? Gitu kan ya, tolong beli ini dulu gitu ya. Alasannya tuh kadang banyak loh gitu. Alasannya ada yang alasannya memang ibunya capek bolak-balik ke warung nyuruh anaknya gitu kan ya. Ada yang misalnya bapaknya males beli rokok ke warung ya udah anak yang beli. Ada juga yang tujuannya biar anak bisa belanja misalnya tahu bagaimana membayar dengan orang lain, mendapat kembalian, dia belajar ngitung untuk teliti. Bisa nggak kalau disuruh beli A, B, C, D nyampe warungnya atau salah? Kalau dibilang, ah cuman gitu orang praktekin kepada adiknya yang masih kecil mungkin di rumah ya. Coba omongin beli ke warung A, B, C, D, belum tentu itu dibeli. Kadang-kadang yang disuruh nggak dibeli, yang nggak disuruh malah dibeli, gitu kan ya. Kadang-kadang belinya disuruhnya apa, tiba-tiba pulang bawa permen, bawa coklat, gitu kan ya. Nah itu adalah hal-hal yang sebenarnya adalah kita ngomongin situasi pergaulan, situasi pendidikan. Yang intinya adalah kalau situasi pergaulan, dia tidak punya tujuan yang memang dari awalnya untuk mendidik. Tidak ditujukan untuk mendidik, walaupun ya nanti tiba-tiba ada si anak mendapatkan sesuatu yang bisa dirasa menjadi lebih positif lah gitu ya. Tapi itu tidak dianggap sebagai suatu situasi pendidikan awalnya, situasi pergaulan. Dan itu bisa berubah. Contohnya nih lagi nonton TV sama adiknya misalnya ya di rumah gitu kan. Terus ada tiba-tiba adegan orang ngebully. Awalnya nggak mau ngomongin ya, awalnya kan kita cuma nonton doang, hiburan gitu ya, tiba-tiba ada adegan gitu langsung ngomong sama adiknya, "Oh iya, ini penting nih dikasih tahu biar dia nggak ngebully." Nah itu udah berubah tuh yang tadinya situasi pergaulan jadi situasi pendidikan posisinya. Nah itu yang akan dibahas juga pada pertemuan ke-6 gitu. Apa aja pergaulan sebagai tempat fenomena pendidikan dapat diamati. Terus sifat-sifat pergaulan pendidikan yang bagaimana nih, apa bedanya dengan yang pergaulan biasa gitu ya. Terus kepercayaan sebagai syarat teknik pendidikan. Ingat yang namanya pendidikan itu komponen salah satunya yang paling penting adalah adanya kepercayaan. Ada proses pendidikan nih di sekolah, tapi kalian nggak percaya atau nggak seneng sama gurunya.
pernah ngalamin semua ya, termasuk saya juga gitu kan ya. Dan itu agak lebih susah nangkepnya gitu ya. Udah lebih susah, kenapa? Karena ngelihatnya aja udah kesel gitu bawaannya kan, ini lagi gitu kan ya. Itu juga pengalaman yang pernah kita rasakan mungkin kita dari SD, SMP, SMA, dan tapi semakin senang itu biasanya oke ini enak nih kayaknya, lebih senang kayak nyari sendiri, inisiatif dan lain sebagainya kayak gitu. Itu berkaitan dengan kepercayaan juga gitu. Jadi yang namanya pendidikan tuh dua arah. Saya percaya dengan peserta didiknya, peserta didik percaya dengan pendidiknya, gitu. Terus ada 3 jenis lingkungan pendidikan yang akan dibahas, tapi sepintas karena nanti yang lingkungan pendidikan lebih dalamnya itu ada bab lainnya. Jadi untuk kelompok ini yang akan membahas materi ini, pendidikannya hanya perlu dijelaskan secara rinci karena ada sendiri yang bahas gitu ya. Selanjutnya adalah sifat karakteristik pendidikan yang akan membedakan antara pendidikan dengan yang bukan pendidikan. Karena bisa pembelajaran belum tentu pendidikan ya. Nah, itu yang nanti akan kita bahas juga sebenarnya gitu. Ada pendidikan, ada pengajaran, ada pelatihan. Itu sering yang ngomongnya ya. Mana sih yang namanya pendidikan, mana yang pengajaran, beda atau sama, itu juga akan kita bahas. Terus pertemuan ke-7 itu responsi dulu, itu dari pertemuan pertama sampai pertemuan 6 akan kita ulas, dan mungkin kalau misalnya udah paham akan kita ngebahas lebih dalam lagi, misalnya analisis dari ada buku-buku atau film-film yang udah kita baca atau tonton yang mau didiskusikan berkaitan dengan pedagogik itu bisa di sini, gitu. Terus untuk ke pertemuan ke-9-nya berkaitan dengan kasih sayang, cie gitu kan ya, ngomongin kasih sayang gitu kan di sini. Terus kewibawaan dan tanggung jawab. Dan ini sebenarnya kalau tanpa kita sadarin sebagai guru tuh yang sering dilupakan gitu ya. Terlalu pengen terlihat wibawa, kasih sayang sama peserta didiknya itu berkurang gitu kan ya. Jadi yang penting bagaimana saya tuh pengen yang terbaik buat peserta didik. Sayangnya benar gitu ya. Tapi terkadang peserta didik juga pernah nggak kalian ngerasa yang saya butuhkan sama guru itu kalau ketika nggak bisa bukannya kamu harus segala macam, tapi oh iya ya udah kalau kamu nggak bisa istirahat dulu. Nah itu juga salah satu yang menunjukkan sebenarnya kasih sayang kapan kita menempatkan dirinya, bagaimana kita harus berperilaku kepada peserta didik, bagaimana kita harus memberikan istilahnya karena tricky ya, bener nggak sih? Kalau kadang kita terlalu tegas, nggak usah kita jadi guru deh. Dengan adik atau dengan sepupu yang lebih muda yang kita pengen mendidik dia, terlalu tegas, takutnya nanti tertekan ya, terlalu lembut, takutnya ngelunjak gitu kan ya. Nah jadi itu adalah hal-hal yang sebenarnya nanti kita bahas juga di masalah kasih sayang, kewibawaan, dan tanggung jawab. Dan dibagi jadi 2 kelompok ya. Jadi kelompok 9, kelompok 5-nya itu ngebahas tentang kasih sayang sama kewibawaan. Terus kelompok 6-nya itu membahas tentang tanggung jawab, gitu. Jadi ntar akan dibagi menjadi 2. Kalau mau diskusi kelompok ini nggak apa-apa biar nggak overlap satu sama lain juga silahkan gitu. Oke, selanjutnya adalah tentang tujuan pendidikan. Jadi yang namanya suatu hal tuh pasti ada tujuannya kan ya. Apapun yang kita lakukan itu ada tujuannya. Nggak mungkin kan kalian, kenapa kalian kuliah ya nggak ada kerjaan aja sih Bu, makanya saya kuliah gitu kan ya. Kan pasti ada tujuan nanti biar dapat kerjanya lebih bagus, tapi itu merupakan tujuan gitu kan. Tujuan tuh bisa benar-benar kayak mau mengembangkan diri sendiri yang lebih berkaitan dengan kayak psikologis, berkaitan dengan ekonomi itu juga. Jadi banyak banget tujuannya. Jadi yang intinya adalah penting untuk kita memahami tujuan pendidikannya apa. Termasuk jenis-jenis tujuan pendidikan. Karena tujuan pendidikan tuh macam-macam ya. Ada yang tujuan dari pemerintah tuh tujuan pendidikan. Iya kan? Terus diturunkan lagi ada tujuan sekolah. Pendidikan di sekolah beda-beda. Kalau kalian lihat ada visi misi sekolah ya, yang biasanya ditempel biasanya di bagian depan gitu kan ya, atau diumumkan kepada siswa-siswinya gitu. Terus ada juga yang tujuan di kelas. Guru itu setiap guru memiliki tujuannya masing-masing. Bahkan di rumah, ketika orang tua mendidik punya tujuannya. Coba tanya sama orang tuanya di rumah, dulu kenapa ngedidik saya? Nggak mungkin orang tuanya ngomong, ya saya bingung sih mau ngapain, ya udah saya didik aja gitu kan ya. Pasti setiap orang tua itu ketika mendidik anaknya itu ada tujuannya ingin anaknya menjadi lebih baik. Ya bagaimanapun caranya intinya tujuannya ke sana gitu kan ya. Walaupun caranya berbeda-beda. Dan kesalahpahaman biasanya karena nggak ada kayak komunikasi yang baik. Si orang tua terlalu galak nih Bu, jadi nggak paham saya. Orang tuanya, ih si anak saya nggak mau ngerti ini, dikasih tahu ngeyel gitu kan ya. Padahal mungkin kurangnya komunikasi kayak gitu. Nah ini juga yang akan kita bahas di tujuan pendidikan. Kenapa pentingnya tujuan pendidikan itu untuk disampaikan gitu. Selanjutnya adalah pendidik dan anak didik gitu ya. Nah, ini salah satu karakteristik dasar dari pedagogik itu umumnya mereka mengemukakannya sebagai anak didik. Walaupun sekarang setelah pedagogik itu berkembang disebut juga sebagai peserta didik gitu ya. Tapi awal-awalnya itu ketika pedagogik berkembang, dia ngomonginnya adalah anak didik.
bukan peserta didik, karena awalnya adalah dianggapnya itu pendidikan hanya untuk anak-anak. Yang akan kita bahas nanti ya, insya Allah hari ini kita mulai pembahasannya setelah ini gitu. Terus ada isi pendidikan, ini sebenarnya bidang kalian loh yang isi pendidikan. Isi pendidikan itu seringkali juga dibahas sebagai kurikulum. Gitu. Jadi isi itu macam-macam. Ada yang isi itu berupa ilmu pengetahuan, ada isi itu berupa nilai. Maksudnya gimana? Kalau pengetahuan tuh kayak ketika kita belajar misalnya IPA, ada belajar tentang tumbuhan, ada belajar tentang manusia, ya kan? Dan ada nilai-nilai di sana, contohnya harus merawat tumbuhan, menjaga lingkungan, itu ada nilainya selain pengetahuan. Jadi itu termasuk dalam kurikulum juga gitu, atau isi pendidikan. Terus ada unsur-unsur yang harus dipertimbangkan. Nggak mungkin kan ketika kita nyusun kurikulum tiba-tiba oke, buat aja ini kayaknya menarik, selesai gitu kan. Nggak kayak gitu, ada pertimbangannya kan, usianya berapa, terus lingkungan ini misalnya fasilitasnya ada atau enggak yang mendukung gitu kan. Nggak bisa nih, ini yang sering kali gagal, nggak bisa disebut gagal sih, kurang berhasil atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan hasilnya gitu ya. Ketika kita menyusun suatu kurikulum atau pembelajaran tapi tidak mempertimbangkan hal-hal yang ada di lingkungannya. Contohnya, saking boomingnya era revolusi industri 4.0 sekarang gitu ya, semuanya harus digital, semuanya harus dipaksakan digital, dan ketika itu listrik aja susah, dipaksakan untuk pakai komputer. Nggak akan berhasil di sana kan. Jadi harus ada alternatifnya seperti apa. Nah, itu juga yang kita akan bahas. Makanya ada unsur-unsur yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan isi pendidikan. Termasuk juga ketika contohnya anak-anak, nggak tahu sih kalian pernah ngalamin nggak sih atau ngobrol sama guru-guru yang ngomong ketika ada anak kelas 1 nggak bisa baca, itu nganyalahin pasti, ini pasti guru kelas 1-nya nih, guru TK-nya nih gitu ya, atau guru kelas 6 deh SD, atau guru SMP SMA. Ini kalian nggak bisa ngitung kayak gini dong, ini pasti guru sebelumnya nih ngajarinnya nggak tuntas, makanya nggak bisa gitu kan ya. Nah itu terus muncul-muncul ke sana. Nah itu adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan sebenarnya, bagaimana kompetensi awal anak, kemampuan dasarnya seperti apa, dan target kita itu termasuk masuk di akal nggak sih untuk kita nargetin seperti ini gitu. Contohnya ketika kalian mau ikut kursus bahasa Inggris yang tadinya emang dasar bahasa Inggrisnya itu belum baik sama sekali, tiba-tiba oke, saya mau kalian dalam 1 bulan harus lancar dalam ngomong bahasa Inggris, itu kan agak absurd juga gitu ya. Kayaknya oke, gimana caranya gitu kan ya, yang bahkan bertahun-tahun aja kalau ngomongnya kayak native itu agak susah gitu kan, apalagi orang yang baru belajar. Itu adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan gitu. Terus selanjutnya ada juga alat pendidikan. Alat pendidikan di sini bukan berkaitan dengan alat fisik ya, kayak misalnya media, terus yang kalian pelajari secara fisik gitu ya, tapi lebih kepada alat pendidikan kayak misalnya kedisiplinan, yang kayak gitu, pembiasaan, lebih hal-hal yang non fisik gitu yang akan dipelajarin gitu alat pendidikannya. Terus ada alat bantu pendidikan, faktor pendidikannya apa aja, aspek yang harus dipertimbangkan yang bagaimana dalam memilih dan menggunakan alat pendidikan. Terus syarat-syarat penggunaannya seperti apa. Contohnya adalah kalau pembiasaan gitu ya. Ini kalian udah ngambil psikologi pendidikan belum? Udah ya? Udah, Bu. Sudah, Bu. Ada reward and punishment kan ya? Baru sekarang, Bu. Oh, kalian jadi semuanya numpuk sekarang gitu ya materi itunya. Oke, jadi ada reward and punishment. Contohnya adalah yang sering kali juga digunakan gurunya di sekolah. Kalau kalian nih misalnya nilainya, pernah nggak punya guru yang ketika kalian nilainya bagus akan dikasih reward di sekolah. Rewardnya itu bisa dari hal yang fisik, kayak contohnya dikasih makanan, coklat, atau dikasih, siapa yang bisa jawab, saya kasih 10.000 gitu loh. Saya pernah ngalamin kayak gitu waktu SMP gitu ya kalau nggak salah. Atau dari hal-hal kayak misalnya dapat nilai A, itu juga sebenarnya sebagai reward gitu kan, atau ranking 1, atau hanya sekedar pujian. Kamu hebat banget loh, udah bisa berhasil kayak gini-gini. Nah, itu juga masuk ke dalam alat pendidikan juga, yang reward disebutnya reward and punishment kayak gitu ya. Jadi kontroversial sih sebenarnya tentang reward and punishment, karena ada penelitian baru juga katanya reward and punishment ada efek sampingnya. Efek samping udah kayak minum obat gitu ya. Contohnya adalah ketika kalian dikasih reward terlalu sering gitu ya, katanya ketika reward itu dihilangkan, motivasi belajarnya juga akan menurun. Katanya gitu. Jadi ada penelitian yang menyatakan seperti itu juga. Contohnya adalah ketika anak-anak itu nanti kalau kamu nilainya bagus terus akan ranking 1. Terus tiba-tiba sistem ranking dihilangkan. Nanti dia akan mulai nanya, oh kalau saya nanti nilainya bagus terus gimana, dapat apa gitu loh. Jadi terkadang itu juga yang menjadi efek sampingnya gitu. Walaupun yang namanya pendidikan itu nggak ada yang sempurna gitu ya, perfect gitu, pasti nggak ada kesalahan, itu nggak ada.
Makanya ada salah satu ahli pendidikan namanya Gerd Biesta gitu ya. Nggak disebutkan sih di buku, karena ini termasuk tokoh pendidikan sekarang gitu ya. Yang baru-baru ini kalian bisa cek di Google dan dia tuh banyak banget menghasilkan penelitian pendidikan sekarang dan masih ada orangnya. Jadi karena terkadang di buku tuh banyak tulisan orang-orang yang sudah wafat gitu ya, yang kita hanya bisa mendoakan gitu ceritanya. Jadi kalau yang ini tuh masih ada gitu. Jadi kalian bisa ngelihat track record dia penelitiannya. Dia tuh sempat ngomong kalau yang namanya pendidikan itu ada istilahnya the beautiful risk of education. Jadi katanya dalam setiap pendidikan itu ada resiko yang sebenarnya indah gitu, tapi ada resikonya gitu. Itu juga yang didukung sama salah satu ahli yang namanya tuh Max van Manen gitu. Itu bisa dicek di Google searching aja namanya. Terus selanjutnya ada lingkungan pendidikan. Nah, ini yang tadi saya bilang kenapa yang kelompok sebelumnya ada lingkungan pendidikan tapi hanya disebutkan saja. Karena ada bab khusus yang terakhir itu menjelaskan lingkungan pendidikan. Jadi pendidikan itu bisa terjadi di lingkungan rumah yang paling pertama ya, dimulainya itu di lingkungan keluarga, gitu kan. Terus mulai kita masuk ke lingkungan masyarakat dan ketika anak itu siap dia masuk lingkungan sekolah. Di garis bawahi ya, ketika anak itu siap. Jadi yang namanya masuk sekolah, makanya ada kesiapan sekolah. Dan siap anaknya itu beda-beda. Bayangkan ketika ada yang ngomong, anak saya umur 4 tahun udah mau sekolah loh. Masa anak kamu udah 5 tahun belum mau sekolah? Berarti kesiapannya. Mungkin dia takut, ada anak yang mengalami kayak separation anxiety, atau kayak kecemasan ketika berpisah. Pernah nggak ngeliat atau kalian mungkin mengalami ketika TK diantarkan orang tuanya dan itu nggak boleh pulang mamahnya. Itu bisa sampai jerit-jerit, nangis-nangis gitu ya, kalau anak-anak. Nah itu juga salah satu yang berarti dia belum siap untuk ke sekolah. Apakah terus-terusan, ya udahlah nggak usah sekolah, enggak juga. Tapi ada caranya dan tidak dipaksakan. Paksakannya adalah kayak sistemnya adalah ditungguin, nanti baru pelan-pelan ditinggal gitu. Tapi enggak juga, ya udahlah anak saya nggak mau belajar, biarin aja gitu, enggak gitu juga gitu ya. Bayangkan nggak ketika kalian kecil, ketika kalian lagi malas sekolah atau malas belajar, orang tua kalian, ya udah biarin aja anak saya mah kalau nggak mau belajar gitu. Terus-terusan. Itu pendidikan tuh ada dua caranya soalnya. Ada yang dengan istilahnya ajakan, ada juga paksaan dalam tanda kutip gitu ya. Paksaan dalam tanda kutip adalah secara tidak sadar anak itu kita dorong untuk kamu mempersiapkan diri kamu sendiri gitu, karena kamu harus mencapai kemandirian. Nah itu yang akan kita bahas di perkuliahan pedagogik selama 1 semester gitu ya. Sayangnya karena keterbatasan waktu, kita tuh nggak ada responsi di setelah bab ini gitu loh, setelah bab yang lingkungan pendidikan gitu. Tapi kalau nanti misalnya kalian membutuhkan, itu bisa yang mau untuk tambahan, biasanya kadang-kadang ada, Bu boleh nggak sih kita diskusi aja, misalnya hanya sejam, setengah jam untuk persiapan, itu silakan, yang penting bisa sesuai jadwalnya, kayak gitu. Karena ini mentok banget di akhir untuk ke bab bab lagi, untuk ke pertemuan 16 sebelum UAS. UAS-nya belum saya kasih tanggalnya, karena saya belum mendapatkan juga yang kayak list itu kan ya, tanggal-tanggal untuk UAS. Jadi nanti akan kita input selanjutnya. Nah, resume seperti biasa, cuman yang beda ini tuh nggak ada LKM. Gitu ya. Karena nggak ada LKM, tapi di sini saya kasih makalah, tapi makalahnya dikumpulkannya nanti di terakhir, sebelum UAS, bersama dengan PPT. Makalahnya bukan individu ya, makalah kelompok ya. Jadi isinya apa? Isinya yang kalian presentasikan. Jadi nanti sesuai dengan apa yang kalian presentasikan tuh ada 2, ada makalah sama ada PPT gitu ya. Dan nanti sekalian saya lupa sebenarnya nyampein kemarin, untuk resume itu dikumpulkannya mingguan ya, 1 hari sebelum perkuliahan. Berarti kalau langsung pendidikan berarti dikumpulinnya hari Selasa. Saya akan nanya sama PJ, PJ-nya siapnya ngumpulin ke saya jam berapa? Gitu. Nanti paling saya chat ke PJ-nya. Dan jangan ngerepotin PJ ya. Jadi kalau kata PJ-nya paling lambat tolong kumpulkan ke saya jam 7 malam ya. Jangan kalian ngumpulin ke PJ-nya jam 11. Kadang-kadang tuh kasihan gitu sama PJ-nya. Ada yang ngumpul ke saya jam 11, kebetulan saya belum tidur biasanya jam segitu kan. Ibu maaf baru ngumpul, kata PJ-nya. Kenapa ada si ini belum ngumpulin. Jadi saya nungguin dulu kan, kasihan gitu PJ-nya. Jadi untuk PJ yang bertugas sebagai PJ, ketika terlambat tinggalin aja nggak apa-apa. Gitu ya. Nanti saya konfirmasi ke PJ-nya, pokoknya 1 hari sebelum jamnya disesuaikan, nanti saya nanya dulu sama PJ-nya gitu. Terus itu untuk resume, tapi kalau untuk PPT sama semuanya itu di akhir dikumpulkannya, jadi anggaplah tugas akhir gitu ya, dan untuk menambahkan nilai juga. Dan untuk perbedaannya, kalau landasan pendidikan itu ada LKM yang dikumpulkannya 2 kali ya, bab 1 sampai adalah di jadwal yang ada di ini juga, 1 sampai 5 itu adalah di pertemuan ke-7, terus
6 sampai 9 itu di pertemuan ke-15. Itu perbedaannya. Nah, kalau ini adalah nanti ada makalah. Gitu. Resume nggak usah dijelaskan lagi, sistemnya sama. Kalau makalah 8 sampai 15 halaman, terus jadi nggak boleh kurang 8, tidak boleh lebih 15. Kadang-kadang ada yang nulis makalah sampai 40 udah kayak mau buat buku gitu ya. Jadi ini kalau misalnya kalian mau lebih banyak nggak apa-apa, itu buat pribadi, siapa tahu kalian mau menerbitkan buku. Tapi untuk dikumpulkan 8 sampai 15. Bu, kenapa ditentukan? Kalau saya jujur-jujuran sesanggupnya saya baca. Makanya saya bilang maksimal 15. Kalau saya ngomong ke kalian 20, ternyata yang saya baca cuma 15, kan curang juga gitu kan ya. 5 halaman yang nggak saya baca. Jadi kesanggupan saya adalah membaca 15 halaman maksimal untuk setiap kelompok dikali dengan jumlah kelas. Makanya saya bilang maksimal 15 halaman. Kayak gitu. Untuk memastikan beneran dibaca gitu. Daripada saya bilang oke 30 halaman nggak saya baca gitu kan. Udah capek gitu. Nggak dibaca, lagi agak nyesek juga gitu kan. Terus kertasnya tetap A4, terus cek panduan penulisan karya ilmiah UPI. Udah dapat belum? Belum. Nanti bisa di-searching di ini UPI ya, di website-nya UPI atau di Google panduan penelitian UPI. Itu standar sih biasanya, kayak dari font-nya adalah TNR halaman 11 gitu ya, spasinya 1,5 kayak gitu. Terus marginnya standar 3333 atau 32,5 2,5 2,5. Yang lebih besar tuh pasti yang sebelah kiri gitu. Itu standar sih ke sana. Paling harus kalian cek kayak penulisan segala macam tuh kayak cara mengutip gitu-gitu. Sekalian kalian belajar gitu kan ya. Belajar ketika nanti skripsi udah bisa jauh banget ya gitu kan. Cover-nya tetap ya standar, judul, logo, nama anggota, NIM, prodi, udah selesai kayak gitu. Terus apa aja Bu isi makalahnya? Cover, terus isi buku plus pembahasan. Maksudnya gimana Bu? Kalian kan nanti ada bukunya, referensi, dan pasti ada pembahasannya. Pembahasan itu bebas, mau dari searching di Google, mau dari buku lain, mau dari YouTube, yang penting sumbernya ditulis. Ya, jadi isi buku plus pembahasan materi-materinya, terus ada Q&A-nya dari teman-teman ya, terus baru ada referensinya. Jadi termasuk jawabannya. Kalau kemarin kan landasan nggak ada tuh, karena pertimbangannya punya LKM. Ya kalau dibuat makalah lagi terlalu banyak tugasnya. Nah kalau ini adalah makalah dikumpulkannya di akhir. Kenapa di akhir? Kembali lagi adalah kasihan kalau dikumpulkannya yang mingguan, nanti nggak adil buat yang di awal presentasinya. Jadi semuanya untuk di akhir aja. Pokoknya intinya adalah sebelum pelaksanaan UAS. Jadi kalau kita misalnya UASnya itu nanti di Juni, ya Juni sebelum Juni gitu. Dicek aja nanti gitu. Jadi nggak mesti di pertemuan ke-15 ya, tapi yang penting sebelum UAS sudah dikumpulkan. Karena itu dianggapnya sebagai tugas untuk persyaratan ke UAS gitu. Oke? Oke. Ya, untuk buku saya udah ngecek ke Bapak semalam. Ini terbitan 2018 tapi ya. Ini yang 2018 sebenarnya sama, kalau kalian mau baca mau udah punya yang ini bisa pinjem atau ya gimana kalian pokoknya mau pinjam, mau minta, mau beli gitu ya. Itu silahkan gitu. Kalau nggak salah yang baru tuh warnanya pink deh, pink orange, pink, nggak tahu saya lupa warnanya apa. Nanti bisa dicek. Saya udah ngecek ke Bapak harganya sama belinya bagaimana, tapi belum dikonfirmasi ke penerbit gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau nunggu silakan, tapi kalau misalnya mau beli duluan di tempat lain itu silakan. Bisa dicek coba di Google, tapi disarankan belinya yang asli, jangan yang bajakan ya. Gitu, belajar untuk hak cipta untuk soalnya gitu. Kalau misalnya nggak mau beli Bu, boleh nggak pinjam sama cutting, karena cuttingnya pasti punya bukunya gitu ya. Yang udah pernah ngontrak Bapak juga itu silahkan nggak apa-apa. Gitu. Jadi mau pinjam aja silahkan. Kalau nanti kalian setelah kita perkuliahan selesai, ternyata oh ya buku ini kayaknya bakal penting deh sampai saya lulus, bisa baru beli nanti silahkan. Atau kalau mau beli dari awal juga nggak apa-apa. Jadi itu fleksibel, gimana kaliannya bisa dicek masing-masing. Kalau saya udah dapat info nanti bisa langsung saya konfirmasi ke kalian ya, harga sama pembeliannya. Tapi kalau nggak salah nggak nyampe, tapi nggak tahu sih kalau waktu itu tahun lalu gitu kalau nggak salah nggak nyampe 50 gitu. Nggak tahu ya kalau sekarang. Kalau nggak salah 30-an gitu, 30, 40. Tapi ntar dicek lagi ya, soalnya saya nggak tahu, kan ini adanya cuma di semester genap gitu. Jadi harus dicek dulu. Semalam udah saya tanya. Kalau ada langsung saya infokan, oke? Tadi juga ada yang nanya terkait dengan buku landasan pendidikan nih, saya agak campur sedikit. Katanya ada yang belum beli, tadi udah saya share ke temannya satu orang, saya lupa namanya. Itu nanti dicek aja sama kalian siapa yang udah punya linknya. Kalau misalnya ada yang memang belum punya, bisa sekalian sama temennya atau misalnya mau pesan sendiri itu silahkan kalian gimana. Gitu. Sejauh ini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Udah ada yang mulai ngantuk nggak?
cuacanya adem-adem gitu kan ya. Apalagi di tempat saya tuh di luar udah mulai kayak apa sih mendung-mendung gitu dari tadi, dari sempat hujan juga. Jadi cukup dingin gitu. Bahkan tadi pagi sampai 16 derajat kalau nggak salah. 19 derajat. Jadi wow gitu, agak dingin. Kalau yang tinggalnya di pegunungan mungkin udah nggak asing ya hal-hal yang kayak gitu, yang cuaca-cuaca dingin seperti itu gitu. Silakan ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ketika bertanya itu masih gratis ya, berbayar silakan. Ntar kalau udah mulai dikasih tarif per kata kan agak repot gitu. Kalau sekarang masih free gitu. Kalau ada yang ditanyakan, belum ada? Masih aman? Oke. Sebentar coba kita cek kejujuran yang udah mulai mengantuk, silakan. Agak resen, Cak. Silakan yang udah mulai lelah, seharian mungkin gak ada yang berani nih. Ada kayak silakan ayo be assertive gitu ya ceritanya. Jadi berani mengungkapkan gitu. Kan tadi ada salah satunya itu adalah kepercayaan gitu ya, satu sama lain gitu. Jadi kalau misalnya yang bagian mau izin untuk cuci muka dulu, mau ngambil minum dulu itu silakan, nggak apa-apa. Misalnya ada yang nge-break, asal jangan, "Bu, saya mau beli minum dulu, kemana? Ke Alfamart, berapa lama? 15 menit," gitu, jangan kayak gitu ya. Kalau cuma ke dapur nggak apa-apa, ambil aja gitu. Oke, belum ada? Kalau belum ada, coba saya mulai mau share, saya mau ngecek dulu deh kehadiran. Saya cek loh kehadiran. Biar sekalian hafal juga gitu sama mahasiswanya. Nah, pengalaman saya juga ketika dulu apa dosen itu ya, jadi ketika udah jadi dosen ngapal mahasiswanya banyak bener gitu ya, yang harus dihafal gitu namanya. Kayak dari kelas ini 40 sampai 50, berarti totalnya itu sekitar 300-an gitu ya semester ini gitu. Oke, saya cek kehadirannya dulu ya. Dari yang cutting kalian dulu. Kalau misalnya nanti ada yang mau nanya bisa raise hand biar kelihatan sama saya ya. Jangan raise hand gini ya, raise hand di Zoom-nya biar kelihatan sama saya. Ini cutting kalian nih, Jeremy Artistico Limbong. Ada atau enggak? Ada Ibu. Oh, ada. Oke, kaget loh saya seriusan. Oke, Jeremy panggilnya siapa? Kenapa Bu? Jeremy aja Bu. Jeremy asal dari mana? Belum kena soalnya kemarin. Dari Bekasi Bu. Oh, ini banyak kok kemarin yang dari Bekasi. Siapa aja Oh, saya lupa. Kemarin nggak waktu lulusan pendidikan soalnya udah perkenalan, mereka kontrak juga. Jeremy kenapa ngambil Tekpen? Nah, lo ditanya. Udah kayak mau masuk kerja. Jeremy alasannya masuk ke teknologi pendidikan apa? apa ya Bu ya? Terkadang nggak semuanya butuh alasan Bu. Cie, ampun. Sore gitu ya, lumayan lah biar nggak ngantuk gitu. Oke, udah nggak apa-apa. Nanti dipikirin dulu alasan, nanti di-share ke teman-temannya ya. Makasih Jeremy. Selanjutnya, Ya, ada dek. sama-sama Bu. Ya, ada. Iya Bu, ada Bu. Dek ada. Tuh kelihatan tuh ada di paling ujung soalnya. Sofi ada. Ada Ibu. Ya hadir. Miftah hadir. Hadir Bu. Dava. Hadir Bu. Silvi. Hadir Bu. Oke, hadir. Oh, itu dia. Amel. Amel hadir nggak Amel? Siti Amelia Fasya. Hadir, Bu. Oke. Lanjut. Yustika ada. Hadir, Bu. Poppy. Hadir Ibu. Poppy PJ ya, Poppy ya? Iya Ibu. Oke. Nanti kalau misalnya ada yang nggak terkait tadi tugasnya ada yang bingung bisa di Japri aja ya. Iya Ibu, siap. Ya. Esa. Hadir Bu. Niken. Hadir Bu. Ken hadir. Rifki pakai Y hadir nggak? Hadir Bu. Oke, soalnya ada Rifki satu lagi kan yang pakai I. Selanjutnya Nabila. Hadir Bu. Oh, itu dia. Nadia. Najril. Hadir Ibu.
Adi, Hadir, Bu. Syafiq. Hadir, Bu. Syafiq saya bener ya ngucapinnya ya. Betul, Bu. Benar. Oke. Lanjut, Namira, Hadir, Bu. Regi, Hadir, Bu. Mary. Hadir, Bu. Oke. Syafa, Hadir, Bu. Agnia, Hadir, Bu. Atala, Hadir, Bu. Ikna, Hadir, Bu. Nurul, Hadir. Tegar, Hadir, Bu. Virus Basman Sidik Bukhori ada nggak? Hadir, Bu. Virus kemarin nggak hadir ya? Di Iya, landasan Bu. pendidikan. Oke. Virus panggilannya siapa? Panggilannya PP aja, Bu. PP, asal dari? Asal dari Subang. Asal dari Subang. Kenapa ngambil Tekpen? Eh, Nggak boleh, sama ya alasannya sama yang tadi. Gimana ya? Ya ini aja, Bu. Apa teh? Kurikulum. Ini kurikulum, Bu. Ya. Oke, berarti lebih ke kurikulumnya ya? Ya, Bu. Oke, terima kasih PP. Selanjutnya adalah Esi. Hadir, Ibu. Si hadir. Dito. Hadir, Ibu. Oke, Dito hadir. Indra. Hadir, Bu. Indra hadir. Hadir, Ibu. Faiha. Hadir, Ibu. Dita. Hadir, Bu. Oke, ini background saya kedengeran, back sound saya kedengeran nggak sih anak-anak jerit-jerit nggak ya? Ya, Bu. Alhamdulillah, kalau nggak itu soalnya anak-anak baru pada pulang madrasah. Jadi agak jerit-jerit semua di luar. Oke, selanjutnya Rifki pakai I, biar nggak ketukar saya. Hadir, Bu. Oke. Putri. Hadir, Ibu. Putri hadir. Bayan. Hadir, Ibu. Bayan hadir. Nida. Nida ada? Nida Aulia Farida. Oke, lewat dulu. Fuji. Hadir, Bu. Devita. Hadir, Bu. Dimas. Hadir, Bu. Sania. Hadir, Bu. Irna. Irna ada? Irna keluar masuk terus, Bu, ini katanya. Di Oh, grup. sinyal ya? Ya. Oke. Makasih ya infonya, Dito. Selanjutnya Ilham. Hadir, Bu. Ilham ada? Oke, Ya. maaf ya, sinyal saya tadi agak nge-lag dikit. Flynn Hernando Samberry. Flynn, cutting kalian sih sebenarnya. Coba tadi ada Jeremy, kenal sama Flynn nggak? Enggak, Ibu. Oh ya udah. Soalnya satu angkatan ya 18 juga. Udah, Iya, tapi saya makasih ya. pindahan, Bu. Oh. Oke. Makasih. Iya, Bu. Oke, selanjutnya Muhammad Abdurrahman Al-Gofiki. Vicky mana Vicky? Hadir, Bu. Hadir. Hamam. Hadir, Bu. Oke. Putri satu lagi. Ini bingung nih Putri dua-duanya. Hadir, Bu. Oke, ini yang Putri tadi ada Putri Agustina, ada Putri Putri apa sih satu lagi? Putri Maharani, Bu. Putri Maharani ya. Ya udah dua-duanya nih. Oke, Mizar ada? Hadir, Ibu. Mizar hadir. Angela? Ada. Tadi ada Idan. Masih hadir Idan? Hadir, Ibu. Oke. Nanti Angela sama Idan dicek lagi ya, soalnya belum masuk ke ini apa namanya? Bu. Udah barusan. Ya. Oke. Tadi saya soalnya jam berapa ya? Ngambil tuh belum ada. Ada yang belum saya panggil nggak? Ya, Bu, izin induksi, Bu. Itu Nida keluar masuk Zoom terus katanya, Bu. Gangguan sinyal. Oke, siap.
Yang belum saya panggil? Udah di ACC, oke siap. Terima kasih konfirmasinya. Udah saya panggil semua? Nggak ada yang terlewat? Aman? Oke. Khawatirnya ada yang nggak kepanggil gitu. Jadi 50 ya satu kelas ya? Wow. 50 dibagi 11. Ada yang 4, ada yang 5 ya berarti ya. Dibagi 11 kelompok soalnya. Oke. Saya close-in dulu nih. Oke, kita masih punya waktu lumayan, sekitar 50 menitan. Kita bisa masuk ke materi pertama, biar nggak kejar-kejaran gitu untuk ke depannya. Lumayan banyak karena untuk materi tentang konsep dasar pedagogika. Sebelumnya saya mau nanya dulu, ada yang pernah dengar nggak pedagogika atau pernah membaca tentang pedagogik atau misalnya mungkin ya pokoknya pernah secara nggak sengaja papasan lah gitu sama si pedagogik ini gitu ya. Ada yang pernah nggak? Pernah, Bu. Ya, Tiffany, di mana Ya. ketemunya? Waktu SMA tuh pernah belajar, Bu. Sekilas gitu. Karena kan di sekolahnya ada program mengajar gitu. Kayak ini lagi ya. Gitu, jadi belajar. Yang Tiffany pahami tentang pedagogik apa? Kalau yang pahami dari pedagogi sendiri sih, waktu itu belajar dasar-dasar teori pembelajarannya aja, Bu. Terus memahami karakter-karakter pembelajaran, sama iya sih baru segitu, Bu. Oke, terima kasih Fani jawabannya. Iya, nanti kita juga akan belajar tentang teori dan juga pembelajaran. Itu bukan salah satu, berarti 2 dari beberapa yang akan kita pelajari terkait pedagogik ya kontennya. Selanjutnya di sini ada satu aja nih yang resen, nggak ada lagi yang lain. Oke. Siapa nih? Amel ya? Panggilannya siapa sih? Fasya. Saya lupa lagi. Amel, Ibu. Amel, bener ya? Saya takut salah gitu loh. Ya, gimana? Amel, silakan. Pernah lihat buku kakak gitu kan sama di Tekpen juga, terus baca iya. sekilas gitu. Gimana? Yang dipahamin apa? Tentang pedagogik. Jadi pedagogik itu kayak ilmu untuk mendidik gitu. Jadi kayak buat guru gitu ya. Iya, umumnya digunakannya buat guru. Ya. Gitu. Terima kasih Amel. Selanjutnya, ada lagi yang mau berpendapat mungkin? Silakan Mizar. Bu izin menjawab, Bu. Jadi pernah dengar waktu silakan. itu ketika di organisasi. Jadi setahu saya tuh pedagogi itu cara penyampaian sesuatu kepada audiens gitu, Bu. Ada juga yang menganggapnya kayak lebih penyampaian berkaitan dengan sistem pengajaran soalnya ya. Jadi Iya, bagaimana Bu. berkomunikasi gitu. Oke, terima kasih Mizar. Selanjutnya. Iya, Bu. Ini apa nih, ada yang komen di bawah, bentar. Ya, tadi udah dikonfirmasi sama temannya. Selanjutnya, silahkan ada lagi yang ingin berpendapat? Enggak? Iya. Pernah nggak guru kalian menyinggung tentang pedagogik nih ya, kita agak sharing dikit. Salah satu kompetensi guru yang di Indonesia sekarang itu adalah kompetensi pedagogik. Jadi ada 4 kompetensi pedagogik, ada 4 kompetensi yang diharapkan dimiliki semua guru. Kenapa saya tidak bilang diwajibkan? Kalau diwajibkan jadinya kalau tidak terlaksana jadi kayak gimana gitu ya. Kalau diharapkan adalah sebaiknya semua guru memiliki hal tersebut gitu. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Yang kedua adalah kepribadian, terus sosial, dan juga ada profesional. Jadi kalau profesional itu berkaitan dengan bagaimana guru jadi profesionalnya ya, berkaitan dengan si profesinya gitu ya, bagaimana dia misalnya terkait bisa akademik non akademik, penyusunan dokumen dan lain sebagainya gitu. Terus kalau dia berkaitan dengan sosialnya bisa berkomunikasi dengan baik. Terus ada juga kepribadian guru itu katanya selain punya kecerdasan intelektual tapi juga harus punya kecerdasan sosial gitu kan ya, harus bisa berkomunikasi dengan baik, bagaimana mengontrol emosinya dan sebagainya. Terus juga guru itu harus punya pedagogik yang memang diistilahkan biasanya adalah keterampilan untuk mengajar.
kemampuan mengajar. Bisa dibilang juga kayak tadi salah satunya misal juga bisa berkomunikasi nggak Bu? Iya, biasanya kadang-kadang ada yang ngomong kalau orang berkomunikasi dengan baik dia bisa meyakini audiensnya sehingga audiensnya bisa jadi terdidik, kayak bisa disebut kayak influencer sekarang gitu ya, influencer yang pedagogis gitu kan ya. Ada yang kayak memberikan materi kepada kalian, pemahaman, terus kalian kayak jadi interest atau meningkatkan motivasi belajar, itu sebenarnya salah satu kayak bisa disebut juga, oh dia berarti memiliki keterampilan pedagogis gitu. Kita akan belajar dari sejarahnya juga hari ini gitu. Ini ada yang senang dengan mempelajari sejarah-sejarah hal tertentu nggak? Coba resen. Silakan. Wah, enggak nih. Saya itu tipe yang ketika belajar sesuatu itu mempelajarinya dari sejarahnya lebih paham. Jadi kalau ditanya, Bu, kalau misalnya belajar filsafat pusing, belajarnya gimana? Saya dari sejarahnya. Jadi baca cerita tokoh-tokohnya, kayaknya seru ya gitu, dengerin cerita mereka gitu. Sehingga bisa kayak lebih relate dengan kehidupannya gitu. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Terlihat, Nah, di sini kita kan ngebahas tentang konsep dasar pedagogik dan juga urgensi pedagogik, walaupun nggak semuanya. Sebenarnya saya senang sih mengajar mata kuliah pedagogik. Kenapa? Karena saya juga ketika S2 lulusannya lulusan pedagogik gitu ya. Jadi ini adalah yang bisa disebut sebagai lulusan di expertise-nya di sini gitu di bidang pedagogik gitu. Jadi kayak mengenang juga gitu ya, ketika mengenang udah kayak lama banget baru juga lulus gitu ya berapa tahun udah mengenang gitu. Tapi ya belajar bersama kalian pasti lebih seru gitu daripada belajar sendirian. Oke, di sini nanti kita akan ngebahas ada 3 hal. Yang pertama pengertian pedagogik, yang kedua pentingnya pendidikan, terus ada ilmu pendidikan sebagai teori. Pengertian pedagogik akan ngebahas apa sih gitu ya? Pendidikan dalam arti khusus, terus ada pendidikan dalam arti luas, dan ada mendidik, mengajar, melatih. Mungkin kalian pernah mendengar ada yang ngomong, oh dia mah cuma bisa ngajar nih, nggak ngedidik gitu ya. Atau misalnya itu mah pelatih, bukan pendidik, dan lain sebagainya. Tentang apa sih perbedaan dan persamaan antara mendidik, mengajar, dan juga melatih. Sebentar ya, ini kayaknya lampu saya agak... Bentar, tunggu. Saya ganti ininya dulu, agak kayak... Nah, kayaknya agak enak warna. Oke, ya. Oke, selanjutnya ada pentingnya pendidikan. Di sini kita akan mempelajari manusia memerlukan bantuan dan pendidikan dalam prakteknya seperti apa gitu. Karena selain kita mempelajari teori, teori itu juga kan harus diimplementasikan gitu. Sama pentingnya antara teori dengan praktek. Makanya kita akan mempelajari juga pendidikan dalam prakteknya itu seperti apa. Terus selanjutnya adalah ilmu pendidikan sebagai teori gitu. Karena tadi udah pada prakteknya penting, teorinya juga penting, kedua-duanya penting gitu ya. Jadi pentingnya teori pendidikan itu apa gitu. Kenapa nggak hanya praktek? Mungkin ini adalah salah satu perdebatan yang tidak pernah selesai, sama halnya dengan mana duluan telur sama ayam gitu ya. Jadi mana yang lebih penting antara teori dan praktek gitu. Jadi ini yang biasanya sering kali dibahas yang nggak selesai-selesai. Yang ada yang ngomong kalau dia memang lebih praktikal akan bilang yang penting mah prakteknya, ngomong doang, teori mah gimana nggak ada prakteknya gitu. Ada juga yang ngomong oh yang penting tuh teorinya, praktek doang nggak ada dasarnya gimana. Nah ini kita akan membahas kedua-duanya. Jadi bahwa yang namanya praktek dan juga teori itu sama pentingnya, dan spesifikasinya kita akan belajar bagaimana pentingnya teori dan praktek itu dalam pendidikan. Uniknya, hal ini juga akan kita bahas minggu depan dalam landasan pendidikan gitu ya. Jadi akan lumayan gitu pengulangannya, dan harapannya adalah kalian akan lebih paham gitu, karena kita mempelajarinya cukup diulang gitu beberapa kali. Oke, di sini yang pertama adalah setiap orang pernah mengalami pendidikan ya, nggak ada yang enggak tuh. Namun tidak semua pernah mengalami pendidikan atau menjalankan pendidikan sebagaimana mestinya. Maksudnya gimana? Jadi seringkali ada yang namanya ideal dalam pendidikan, pendidikan yang seharusnya seperti ini, ada nilai-nilai yang dianggapnya sebagai ideal, tapi yang diajarkan atau mungkin diimplementasikan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kalian juga mungkin pernah mengalami hal tersebut kayak gitu ya, melihat ada tetangga misalnya kok dia tuh kayak gini sih ngajar anaknya, padahal orangnya sebenarnya udah berusaha untuk mendidik, tapi mungkin sebenarnya bisa tidak sesuai dengan harapan atau caranya berbeda dan lain sebagainya gitu. Jadi ada yang memang tepat, ada yang enggak. Atau kalau kalian ngelihat juga banyak kayak misalnya salah satu pemerhati pendidikan tuh Kak Seto tahu ya, dia sering banget ngomongin kalau
ketika pendidikan anak nggak boleh dengan kekerasan kayak gitu kan. Ada juga tapi yang misalnya orang tua ngomong kalau ya kalau nggak dikerasin nanti nggak bisa disiplin nih kayak gitu kan ya. Jadi ada juga antara yang namanya bagaimana pendidikan itu harapan sesuai harapan atau enggak, dan itu uniknya bisa dibilang idealitas seorang itu berbeda-beda gitu ya. Jadi bisa subjektif nilainya mana yang dianggap paling benar gitu. Walaupun biasanya ada batasannya. Contohnya kalau dalam pendidikan formal batasannya adalah undang-undang gitu. Kalau pendidikan di lingkungan masyarakat biasa dan keluarga biasanya bagaimana menilai ada lingkungan di masyarakat tertentu gitu. Terus di sini pedagogik itu ini ya beberapa hal yang sering disinggung pedagogik itu apa sih? Yang pertama ada yang kadang ngomongin ilmu yang membahas pendidikan atau juga ilmu pendidikan anak gitu kan. Pedagogik itu biasanya muncul adalah ilmu yang membahas pendidikan, ilmu pendidikan anak, ilmu mengajar gitu ya, atau kalau di Inggrisnya itu tentang science of teaching kayak gitu. Jadi intinya adalah bagaimana terkaitnya dengan pendidikan, caranya. Terus mengkaji seluk-beluk pendidikan anak atau teori pendidikan anak. Ini juga makanya saya bilang tadi banyak banget yang ngomongin pedagogik itu ngomongin tentang anak. Nanti alasannya kenapa akan kita bahas ya. Terus mengembangkan kepribadian anak didik secara terpadu gitu. Makanya salah satu pentingnya pedagogik buat calon-calon guru atau diajarkannya di VIP adalah bahwa ini bisa dibilang sebagai ilmunya gitu ya. Ketika nantinya menjadi guru ngedidiknya bagaimana gitu. Jadi lebih ke arah sana gitu untuk memahami peserta didiknya secara utuh gitu. Di sini ada pengertian pedagogik akan kita bahas menjadi 3 ya. Ada pendidikan dalam arti khusus, pendidikan dalam arti luas, terus ada mendidik, mengajar dan melatih. Nah, ini kita bahas dari sejarahnya dulu nih. Pedagogik atau pendidikan dalam arti khusus itu berasal dari kata pedos dan agogos. Pedos itu anak laki-laki, agogos itu mengantar atau membimbing. Jadi katanya ahli yang membimbing anak ke arah tujuan hidup tertentu. Sejarahnya gimana nih? Jadi dulu itu kalau zaman Yunani samalah kalau misalnya di Indonesia juga ya kayaknya. Kalau ketika orang-orang yang bisa dianggap mampu gitu ya, orang kaya itu biasanya kan punya pendamping anaknya ya, yang biasanya jagain anak kayak gitu. Nah, kalau Yunani itu yang menjaga anak itu beda-beda. Jadi ada yang ketika anak itu masih kecil banget, itu kayak tipenya adalah kayak neni gitu. Jadi kayak babysitter lah kalau kita ya, jagain ngasuh anak kayak gitu. Nanti ketika anak itu usianya masuk 7 tahun, dia akan digantikan dengan pedagog. Kalau dulu ceritanya di Yunani seperti itu gitu. Ngapain aja nih Bu kerjaannya pedagog gitu ya. Nah, pedagog itu kalau dulu anak majikannya mau sekolah, dia tuh nganterin. Kayak misalnya bawain bukunya, terus nganter sampai sekolah, duduk di samping si anak ketika belajar. Ketika pulang nanti diantarkan lagi sampai pulang ke rumah. Umumnya buku-buku itu menyatakan seperti itu gitu kan ya. Terus saya sempat beberapa bulan ini mendalami pedagogik lagi dan menemukan ada artikel yang benar-benar kayak ngebahas tentang sejarah pedagogik, dan dia tuh ngomong pedagog juga bisa dianggap sebagai orang kepercayaan ternyata bagi orang tua anak tersebut. Kenapa kepercayaan? Jadi kalau anaknya berlakunya tidak sesuai dengan norma, yang negor tuh pedagog bukan bapaknya. Kenapa? Karena katanya ayahnya, orang tuanya sudah memberikan istilahnya tanggung jawab tersebut kepada pedagog. Siapa sih pedagog sebenarnya kalau dulu orang-orangnya? Uniknya, pedagog itu adalah dulu biasanya budak. Unik kan? Kenapa? Karena berarti anak majikannya diatur secara normal oleh si budaknya. Gitu. Makanya ada, saya lupa kalau nggak salah Socrates atau Plato sempat ngomong gitu, kamu dijaga sama siapa? Sama salah satu anak kayak petinggi kayak gitu. Itu pedagog saya. Oh, kamu seorang yang bebas, tapi kamu diasuh dan harus menuruti omongan. Jadi kenapa sih pedagog itu dari budak? Kalau dulu itu, kalau kalian tahu sejarahnya kan dimanapun ya, pada zaman perang termasuk di Yunani gitu ya, yang kuat-kuat, yang budak-budak perang yang kuat, itu nggak mungkin disuruh jaga rumah. Pasti mereka disuruh untuk kayak di perkebunan, terus misalnya di pabrik dan lain sebagainya yang memang kerja kasar. Sedangkan yang tua-tua kan nggak mungkin lagi ya kerja kayak gitu. Jadinya mereka diberi tanggung jawab untuk mengasuh si anak-anak anak-anak dari majikannya tersebut dengan harapan karena dia sudah tua akan lebih bijak ketika menyampaikan. Nah, itu sejarahnya pedagog gitu ya. Itu panjang sih sejarahnya dari situ, terus nanti ke bangsa yang
kayak Afrika gitu, yang kulit hitam gitu perbudakannya lebih panjang lagi. Dan sampai akhirnya pedagogik itu berkembang tidak hanya dianggap sebagai, awalnya kan pedagog itu ngasuh anak gitu ya, dan muncul nanti ada perdebatan antara pedagogik sama didaktik. Bedanya apa Bu? Kalau pedagogik itu adalah ngasuhnya, didaktik itu ngajarnya atau yang dikenal sebagai guru. Tapi ketika pedagogik sendiri itu masuk ke dunia barat yang menggunakannya itu adalah bahasa Inggris, tidak ada istilah pedagogik dalam bahasa Inggris pada saat itu, tapi pedagogi. Sehingga yang namanya pedagogi dan pedagogik yang tadinya dibedakan jadi sama. Pedagogi itu adalah praktek pendidikan, pedagogik itu ilmu pendidikan. Tapi karena pada saat itu hanya ada pedagogi, tulisannya adalah pedago, terus pakai GY, itu hanya ada kata itu pada saat itu di Inggris, sehingga makna pedagogik sebagai teori pendidikan itu ngeblend, tercampur dengan pedagogik sebagai praktek pendidikan, yang sampai saat ini digunakan akhirnya. Jadi sejarahnya kayak gitu, untuk ke praktek pendidikan. Gitu. Oke, selanjutnya ada Langeveld nih ngomong, siapa lagi nih Bu Langeveld gitu ya. Langeveld itu adalah tokoh pedagogik yang sangat terkenal di Indonesia, padahal sebenarnya bukan orang Indonesia, orang Belanda. Dia adalah salah satu ahli pendidikan yang sangat benar-benar kayak dianggaplah sampai nama dia itu dijadikan nama gedung di Utrecht University di Belanda gitu. Ada nama gedung khusus nama dia. Bayangin nggak nama dia jadi nama gedung gitu, ahli pendidikan gitu kan ya. Dia itu merupakan orang yang mengangkat kembali si makna pedagogik yang sesungguhnya yang berkaitan dengan ilmu pendidikan, bukan ilmu pengajaran. Gitu. Jadi kayak dia itu kayak istilahnya kayak mengembalikan lagi lah apa yang sudah hilang gitu. Dia ngomong bahwa itu namanya ilmu mendidik atau perenungan. Pendidikan yaitu baik itu pendidikan maupun prakteknya gitu ya. Tapi pada saat itu si Langeveld sendiri itu masih mengacu kepada pendidikan anak. Kalau menurut kalian nih ada yang mau berpendapat nggak ini disebut anak itu siapa? Coba anak-anak itu yang ya siapa sih anak-anak itu? Silakan ada yang berpendapat. Resen? Oke, tar saya lihat nih. Siapa nih? Tiffany. Tiffany silakan. Siapa nih anak-anak? Ya. Kalau dalam pendidikannya Bu atau arti umumnya Bu? Bebas. Kita ajak ini dulu, ini sharing pendapat. Kalau dari sisi pendidikannya itu, si anak itu sebagai subjeknya ya Bu, jadi yang diajarnya gitu, yang dididiknya sebagai objek yang harus subjek. Maafin Ibu ngomongnya. Ya, jadi intinya si anak itu sebagai objeknya gitu untuk dididik. Terus kalau secara umum ya kalau anak-anak itu anak yang di bawah umur 12 tahun gitu yang dalam masa bimbingan seperti itu Bu. Oke, terima kasih Fani. Nanti nah ini masukan juga nanti karena kalian di bidang pendidikan ketika ngomongin manusia jatuhnya subjek ya. Gitu. Karena kalau objek itu yang diberi tindakan dan si yang diberi tindakan tidak bisa melakukan apapun. Untuk ini sih masih jauh sih, cuman nanti kalian ketika mulai penelitian tuh kayak gitu penulisannya. Oke, makasih Fani. Jadi pertama poinnya adalah yang dididiknya. Ya, yang kedua poinnya adalah kalau menurut Fani yang di bawah 12 tahun. Ada lagi yang ingin berpendapat? Silakan Resen. Ada yang berpendapat? Silakan. Siapa sih anak-anak ini? Saya Bu. Gitu. Ayo. Siapa yang disebut anak-anak? Adik saya anak-anak, ponakan saya anak-anak. Oke, sebentar. Ini ada dari Hamam. Silakan Hamam. Baik Bu, izin berpendapat. Kalau menurut saya, anak-anak itu seseorang yang masih dalam asuhan atau bimbingan seorang pembimbingnya. Gitu Bu, kurang lebih. Oke, terima kasih Hamam. Nah, ini ada kata lagi nih. Kalau tadi yang dididik, yang kedua adalah yang masih diasuh. Gitu kan ya. Nah, dari dua pendapat itu sebenarnya ada yang akan dibahas. Yang pertama adalah yang dianggap anak-anak benar masa pengasuhan, gitu kan ya. Yang benar juga disebutnya anak didik adalah anak yang sedang dididik. Jadi si subjek pendidikannya, siapa yang diberi tindakannya. Terus kalau masalah usia tadi yang 12 tahun. Kalau dari kata bahasa Inggrisnya ya children itu hanya sampai 12 tahun. Selanjutnya adalah adolescent.
teenager, bisa disebut juga teens, terus adolescent gitu. Tapi kalau dalam undang-undang kita sendiri, anak itu adalah di bawah 18 tahun kalau di Indonesia. Pokoknya belum punya KTP ya, belum legal, belum istilahnya dianggap, walaupun sekarang udah ada KTP anak sih ya, tapi beda kan ya KTP resminya gitu. Jadi di bawah 18 tahun masih dianggap anak-anak. Dan itu berkaitan juga dengan yang kata Hamam adalah sistem pengasuhan. Jadi, maaf, ponakan saya masuk ke kamar. Jadi punten ya, dia tiba-tiba masuk baru selesai pulang madrasah soalnya. Oke, jadi kayak gitu, masih anak pengasuhan di bawah 18 tahun, umurnya seperti itu. Nah, ini juga yang menjadi alasan kenapa akhirnya si pedagogik yang tadinya disebutnya sebagai anak didik jadi peserta didik. Anak ya, batasannya adalah si usia kadang-kadang, bener kan ya? Kayak di pengasuhan, terus usia di bawah sekian. Sedangkan yang namanya pendidikan apakah selesai setelah anak itu 18 tahun? Enggak. Makanya akhirnya sekarang namanya peserta didik. Belum tentu anak-anak. Tapi selama dia mengikuti pendidikan disebutnya peserta didik. Nah, itu sejarah perkembangannya seperti itu. Terus kemudian ya, buka tutup pintu gitu kan ya, kalau anak kecil tuh ada aja gitu kegiatannya ya. Terus selanjutnya adalah makanya biasanya juga akhirnya si pedagogik itu terkadang sebut oh itu pendidikan ya. Bu, bisa nggak kalau kita ngomong pedagogik itu pendidikan? Nah ini nih, kalau pedagogik itu tidak ada istilah andragogik dan gerogogi di dalamnya, dia cuma ngomongin pedagogi doang, kita nggak ngebahas yang lain, dia tuh bisa disebut pendidikan. Tapi terkadang ada yang ngebahas istilah andragogi. Apalagi nih andragogi gitu kan ya. Andragogi itu pendidikan orang dewasa. Jadi ketika kita membatasinya, contohnya kalau kita ngomongin di pendidikan masyarakat, oh kami mah lebih ke andragogi. Karena mereka lebih ke pendidikan umum masyarakat yang orang udah dewasa. Oke, berarti kita ngomongin pedagogik sebagai pendidikan anak. Paham maksudnya? Tapi ketika kita tidak ada pembandingnya, kita lagi ngebahasnya pedagogik secara umum, ya oke, pendidikan juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita ada spesifikasinya, kamu ngomongin pendidikan orang dewasa atau anak-anak ya, oh berarti dia ngebedain antara pedagogik sama andragogi. Itu hanya sekedar istilah sih sebenarnya. Walaupun perbedaannya nanti ketika di fokus permasalahannya tidak terlalu terlihat, hanya perbedaan usianya. Tapi karena sekarang pendidikan itu sepanjang hayat gitu ya, si batasannya itu agak cukup tipis jadinya, agak menipis karena dianggap pendidikan itu tidak hanya untuk anak-anak. Nah, di sini ada istilah pendidikan, makanya ada beberapa istilah pendidikan. Yang pertama adalah educare, yaitu educere ya tulisannya, itu Latin a itu keluar, dan ducere itu artinya memimpin. Artinya adalah memimpin keluar, makanya pendidikan bisa dianggap adalah kita memimpin si anak itu untuk keluar dari zona kekanak-kanakannya. Atau kalau misalnya kita ngomongin udah dewasa, berarti education sendiri adalah memimpin keluar dari yang tadi tidak bisa menjadi bisa. Yang kedua adalah opvoeden dari bahasa Belanda. Yang pertama op itu ke atas, dan voedennya itu adalah memberi makan. Jadi memberi makan ke atas, bukannya kayak ikan makan ke atas gitu, nggak gitu ya. Jadi memberikan ke atas artinya adalah ketika diberi gizinya, harapannya adalah perkembangannya akan meningkat. Itu pendidikan. Yang ketiga adalah Orcheihen dari bahasa Jerman. Yang pertama or itu ke atas, dan yang kedua Orcheihen itu artinya menarik, yaitu menarik ke atas, mirip sama yang Belanda tadi. Bagaimana kita menarik anak itu harus berkembang untuk menjadi lebih baik. Gitu. Nah, Langenfeld sendiri akhirnya menyimpulkan pendidikan adalah bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa. Nah, ini poinnya. Ada orang dewasa yang tadi di Islam juga memberikan pengasuhan gitu ya. Orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya. Kalau kata Langenfeld, ketika dia mengacu kepada pendidikan pedagogik sebagai pendidikan anak, bisa teori pendidikan anak, ilmu pendidikan anak gitu ya. Kalau kita mengacu kepada Langenfeld. Kenapa seperti itu? Karena poinnya adalah Langenfeld mendapatkan doktornya sendiri ketika dia penelitiannya tentang anak. Gitu. Jadi dia bukan penelitian kepada orang dewasa. Oke, itu pendidikan dalam arti khusus. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita ngomongin pendidikan dalam arti luas? Apakah ada yang ingin berpendapat? Silakan. Masih aman? Bentar.
Aman masih? Oke, saya lanjutkan ya. Terus kalau tadi ada yang ingin bertanya mungkin? Siapa nih? Hidup. Esa mau nanya? Enggak, Bu, kepencet. Oke. Oke, terima kasih. Selanjutnya ya. Kalau tadi pendidikan dalam arti sempit, yaitu kita fokusnya kepada pendidikan anak. Sekarang pendidikan dalam arti luas. Yang pertama poinnya adalah pendidikan merupakan usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya yang berlangsungnya sepanjang hayat. Beda dengan tadi yang kita ngomongin tentang anak gitu ya, sampai anak itu dewasa, kalau ini adalah sepanjang hayat, sampai kapanpun. Nah, dalam konteks ini, pedagogik bisa diartikan sebagai pendidikan secara umum. Kalau tadi pedagogik hanya diartikan sebagai pendidikan untuk anak. Gitu. Terus selanjutnya adalah Henderson menyatakan bahwa pendidikan merupakan suatu proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini saya mau nanya dulu, bedanya pertumbuhan dan perkembangan apa sih? Silakan Resen, ada yang ingin berpendapat? Bedanya pertumbuhan dan perkembangan. Oke, sudah ada yang raise hand. Bayan, silakan. Ya izin menjawab Ibu. Ini seingat aku ya Bu, dulu pas di sekolah pernah diiniin kalau namanya pertumbuhan itu kan secara fisik ya Bu, maksudnya kayak bertumbuh ke atas atau ke samping gitu kan. Nah kalau misalkan perkembangan itu secara kedewasaan mungkin lebih ke arah tingkah laku ataupun misalnya sikap, ya kayak gitu sih Bu yang aku pahami. Iya, terima kasih Bayan. Iya benar, kalau pertumbuhan itu lebih kepada fisikal atau hal-hal fisik gitu ya. Makanya kalau kita ngukur pertumbuhan anak, itu yang diukur adalah berat badan dan tinggi badan, lingkar kepala, ya gitulah. Pokoknya pertumbuhannya secara fisik. Tapi kalau kita ngomonginnya perkembangan, itu biasanya tidak terlihat pengukurannya gitu ya, tapi harus melalui kayak observasi terlihatnya. Jadi beda observasinya adalah kalau yang perkembangan ketika ada alat ukurnya selesai. Diukur nimbang gitu kan ya, nggak perlu ya kalian ketika mau nimbang berat badan gitu kan ya, terus harus ada observasinya dulu, dilihat dulu lama gitu kan ya, baru nanti disuruh naik ke alatnya, enggak juga gitu, langsung ada pengukuran pastinya. Tapi kalau perkembangan itu biasanya dia bukan pakai alat seperti itu, tapi bisa berupa kayak observasi si anak, atau perkembangan kalian sendiri. Contohnya nih, ketika masih anak-anak, nggak tahu sih masih ingat atau enggak, atau ngeliat adik kalian ya, atau kayak saya sekarang ngeliat ponakan saya, kalau dikasih tahu suka ngamuk-ngamuk, nggak tahu tempat, marah-marah. Bila perlu di tengah jalan juga kayak gitu. Ketika hal ada yang dimau gitu ya, contohnya pengen beli A di supermarket gitu ya, rela gitu duduk di tengah supermarket gitu kalau nggak dibeliin ibunya. Pernah ngeliat nggak ada anak yang tantrumnya sampai kayak gitu? Nah, kalau udah gede nih, kalau kalian pikirin, kalian kalau udah gede malu nggak seperti itu? Pertama malu, yang kedua udah tahu, oh ini nggak sopan ya. Oh saya udah bukan anak. Nah itu juga termasuk salah satu perkembangan. Atau kelihatan juga yang tadinya perkembangan tuh nggak mesti sesuai pas. Emang ada secara psikologi itu ada usianya, tahap perkembangannya itu ada. Tapi itu tidak menjadi patokan. Saya sempat ngobrol dengan salah satu ahli psikologi perkembangan gitu ya dari Belanda, namanya Profesor Celine Hui. Dia ngomong, jadi sekarang itu di dunia psikologi, kata dia, walaupun memang ada batasan usia dalam tahap perkembangan, tapi hal itu tidak dijadikan sesuatu yang benar-benar mutlak gitu. Karena mungkin juga ada anak yang usianya berbeda, dia lebih cepat. Itu dalam artian gini, ada usia 7 tahun, dua-duanya 7 tahun, yang satunya mungkin lebih cepat dalam hal tertentu, tapi lebih lambat dibandingkan teman-temannya, atau lebih lambat daripada rentang kayak rata-rata usia tersebut, ada juga yang lebih lambat. Jadi tidak menjadi patokan gitu. Harus ada kayak analisis untuk individualnya lagi gitu. Dan benar ya tadi ya, ada pertumbuhan dan perkembangan, yang satunya fisik, yang satunya lebih kepada perkembangan nggak psikis juga sih. Jadi non fisik lah gitu. Terus sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik berlangsung sepanjang hayat sejak manusia lahir. Jadi maksudnya apa, yang namanya pendidikan itu sendiri yaitu hasil interaksi. Jadi nggak ada pendidikan itu terjadi tanpa melakukan apapun, tanpa ada interaksi apapun, itu akhirnya dia terdidik, enggak. Baik itu dia mendidik dirinya sendiri atau dididik oleh orang lain atau dari lingkungan, itu tetap harus ada proses interaksinya. Maksudnya gimana Bu? Kalau ya, kalau misalnya lingkungan sosial berarti dari orang lain, ya.
Bu, tapi saya mah belajar sendiri, Bu, dari baca buku misalnya gitu ya. Tapi buku itu ditulis oleh orang lain. Artikel yang kalian baca itu produksi dari orang lain. YouTube yang kalian lihat kontennya adalah hasil karya orang lain. Hasil pemikiran, yang artinya ada interaksi antara kalian dengan konten tersebut. Yaitu artinya lingkungan sosial itu tidak terbatas dengan ketika kalian komunikasi secara langsung. Apalagi di era digital sekarang. Dari manapun, dan itu bisa membuat suatu proses pendidikan. Dengan syarat adalah ada tujuan pendidikan yang jelas. Uniknya adalah ketidaksengajaan dianggap bukan pendidikan kalau dalam ilmu pendidikan. Maksudnya gimana? Dianggap pembelajaran tapi bukan pendidikan. Unik. Contohnya, nggak sengaja kalian nabrak temennya, keinjak terus marah temennya. Next time, lain kali kalian tuh kayak lebih hati-hati jalannya biar nggak nabrak dan nggak nginjak temannya lagi. Tapi nggak ada tujuan pendidikan di sana, tapi ada pembelajaran. Jadi itu dalam konteks pendidikan, ilmu pendidikannya seperti itu. Gitu. Dan berlangsungnya sepanjang hayat katanya, sejak manusia lahir. Bahkan kalau dalam beberapa teori, terutama teorinya yang berkaitan dengan keagamaan ya, bahkan sebelum anak itu lahir sudah ada pendidikan dari orang tuanya. Nah, itu juga yang bisa disebut, tapi katanya yang pendidikan dianggap langsungnya adalah ketika dia lahir sampai dia meninggal. Gitu. Itu berkaitan dengan pengertian pendidikan dalam arti luas. Ini akan berbeda lagi ketika kalian nanti membahas tentang pendidikan maha luas ya, yang akan dibahas di landasan pendidikan gitu. Jadi akan ada perbedaan lagi untuk di sana. Jadi awas ketuker-tuker materinya gitu ya. Terus yang berikutnya adalah dari undang-undang sendiri, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 gitu ya, tentang sistem pendidikan nasional Republik Indonesia. Usaha sadar dan terencana. Lihat di sini ada usaha sadar, berarti pendidikan menurut undang-undang itu adalah hal yang disadari, dilakukan dan direncanakan. Itu poin pertama. Untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Jadi fokusnya adalah suasananya. Agar peserta didik secara mengembangkan potensi dirinya. Siapa yang aktif di situ? Peserta didiknya. Jadi bukan gurunya. Intinya adalah supaya si peserta didiknya mikir gitu ya. Jadi mikir hal-hal yang ada di sekitarnya. Terus dia mulai, oh kalau saya belajar teori ini kayaknya pengalaman langsung saya seperti ini. Nah itu adalah hal-hal yang membuat kita belajar. Gitu. Terus mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pertama kekuatan spiritual keagamaan. Berarti berkaitan dengan keagamaan. Yang kedua, pengendalian diri. Lalu ada kepribadian, baru kecerdasan. Uniknya, ya, kecerdasan itu bukan yang pertama disebutkan di undang-undang. Walaupun prakteknya, implementasinya, penilaian adalah kognitif. Tapi bisa dilihat di undang-undangnya sendiri, penyebutan pertama adalah kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, dan kepribadian. Artinya lebih kepada afektifnya. Apa bedanya, Bu? Afektif itu lebih kepada sikap. Kalau kognitif lebih kepada kayak kecerdasan, pemikiran yang kayak gitu. Jadi sebenarnya yang disebutkan pada undang-undang adalah bukan supaya siswa itu dalam artian pintar ya di sekolah. Walaupun dan di sini tidak ngomonginnya pintar lagi ya, cerdas loh. Ingat ya, cerdas itu banyak loh. Memecahkan masalah itu kecerdasan. Ya. Terus bagaimana misalnya berinteraksi dengan orang lain itu kecerdasan sosial. Dan lain sebagainya. Nah ini yang harus balik lagi kita ingat lagi, ternyata pendidikan itu bukan hanya masalah anak itu bisa ngitung dari 1 sampai 100 ketika di TK misalnya. Nggak hanya sekedar seperti itu. Terus ada akhlak mulia disebutkan. Terus keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi bukan hanya untuk pribadi dia, tapi juga berdampak kepada masyarakat, bangsa, dan juga negaranya. Itu di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003. Tentang sistem pendidikan nasional. Nah, yang kemudian di sini pendidikan berlangsungnya seumur hidup jadi poinnya. Yang kedua, semua manusia. Artinya nggak ada lagi nih ya, ketika ngajar di SMA, kok nggak bisa, ini pasti guru SMP-nya nih. Gitu kan ya, guru SMP pasti guru SD-nya gitu kan. Guru SD pasti guru TK-nya gitu, itu nggak bisa kayak gitu. Atau ketika kalian ngajar, oh ini pasti lingkungan keluarganya nggak bagus nih. Atau misalnya lingkungan masyarakatnya enggak. Karena harus diingat tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama semua manusia. Ditekankan di sini. Yang terakhir adalah pendidikan merupakan suatu keharusan. Karena pendidikan manusia akan memiliki karena
pendidikan, manusia akan memiliki kemampuan dan kepribadian yang berkembang. Itu manusia seluruhnya, atau yang biasanya disebut juga sebagai manusia yang holistik. Gitu. Jadi bisa dibilang, walaupun akan kita bahas juga ya nanti ya saya lupa di bab berapa kalau di pedagogik, itu juga kita akan ngebahas manusia, manusia adalah makhluk yang bisa dididik, itu kalau nggak salah di pertemuan ketiga akan kita bahas, di kelompok pertama, gitu. Tapi kalau sama dengan landasan pendidikan juga di ini ya, di kelompok pertama di bab ketiga gitu. Bab kedua tapi untuk di pertemuan ketiga gitu. Jadi akan dibahas di sana. Oke, dalam arti luas ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Saya kayaknya agak minum dulu sedikit. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu? Ibu mau tanya, Bu. Ya, silakan. Ntar. Siapa nih? Sof. Oke, silakan. Sekalian saya ngapalin. Kita yang sebelumnya itu, jadi itu Silakan, kita Sofi. udah lihat pengertian yang khusus sama luas kan. Nah, terus jadi kayak, jadi kalau khusus itu lebih ke pendidikan anak, kalau luas itu kayak pendidikan sepanjang hayat gitu nggak, Bu? Iya, kalau kita ngomongin pedagogik. Jadi kalau dalam pedagogik, ketika ngomongin pedagogik, makasih lu ya. Terima kasih Sofi pertanyaannya. Jadi kalau dalam pedagogik sendiri, karena kita memaknai maknanya pedagogik sekarang, kalau dalam arti khusus, pedagogik itu ilmu pendidikan anak. Jadi kita fokusnya batasannya adalah anak. Tapi kalau kita ngomonginnya dalam arti umum, gitu ya, atau pengertiannya dalam arti luas, berarti itu pendidikan sepanjang hayat, yaitu untuk semuanya. Kalau dalam ketika kita mendiskusikan pendidikan dalam konteks pedagogik, gitu. Itu ya, Sofi ya. Iya, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Oleh karena itu, kalau kita ngomongin dalam arti khusus, itu akan dibedakan. Ketika ngomongin pendidikan anak, pedagogik. Ketika ngomongin pendidikan dewasa, andragogi. Ketika ngomongin pendidikan untuk orang tua, ada gerogogi atau lansia. Contohnya lansia itu kayak misalnya pensiunan gitu ya. Mungkin kalian ada kakeknya atau orang tuanya yang pensiun, dan biasanya kayak ada komunitas yang ngebimbing mereka, ngajak diskusi, dialog ya. Atau misalnya yang lansia-lansia, mereka misalnya mau ngadain kegiatan apa lagi, itu masuk kayak gerogogi gitu kan ya. Tapi kalau misalnya orang-orang yang kayak pelatihan, yang pekerjaan profesional, guru-guru yang sekarang ikut PPG atau PPG nggak? Kalian tahu PPG? Pengembangan profesi guru, jadi kayak kuliah lagi lah gurunya gitu. Tapi biasanya rentangnya hanya sekitar 1-2 tahun gitu ya. Malah kayaknya bisa lebih kurang gitu, tergantung bagaimana lama guru tersebut juga gitu kan ya. Kayak misalnya apakah dia dalam jabatan ataukah luar jabatan yang baru lulus gitu juga, itu juga berpengaruh. Nah itu berarti mereka andragogi karena mereka tidak dianggap anak-anak lagi, mereka sudah lulus dan sudah berprofesi. Anggapannya sudah usia kerja. Dan disebutnya sebagai andragogi. Begitu juga dengan pelatihan, tahu ya kalau orang-orang kantor yang sering kayak outing gitu ya, pelatihan, konferensi, atau misalnya kayak workshop gitu. Ketika dia sudah bukan dianggap anak-anak lagi, berarti dia maksudnya andragogi. Itu pendidikan dalam arti khusus, kalau pedagogiknya dalam arti khusus. Tapi kalau pedagogi dalam arti luasnya adalah semua pendidikan sepanjang hayat, itu adalah pedagogik masuknya. Nah, itu yang sebenarnya digunakan di UPI sekarang. Kayak ketika saya S2 kemarin, prodi pedagogik, program studi pedagogik S2-nya itu dia tidak membatasi untuk pendidikan anak. Gitu. Walaupun kecenderungannya adalah ke anak ya. Karena kita punya pendidikan masyarakat juga di UPI yang fokus mereka adalah pendidikan sekolah dan luar sekolah. Gitu. Tapi untuk di pedagogi sendiri ketika kita ngomongin misalnya kompetensi guru gitu itu masih masuk kajian ke pedagogik juga. Walaupun pengembangan profesi guru gitu. Nah, tapi kalau di VIP-nya berkaitan dengan apa sih prodi lainnya yang mengacu kepada pedagogik, ada yang untuk pendidikan anaknya itu adalah PGSD dan PG PAUD. Kalau kalian mau ngelihat contohnya pedagogik dalam artian pendidikan anak, gitu. Itu mereka fokusnya adalah kepada ilmu mendidik anak, gitu. Itu untuk ke pedagogik. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan.
Kita masih punya sekitar 15 menit lagi. Oh, nggak kerasa ya? Nggak kerasa, Bu, kita udah ngantuk gitu ya. Kalau ke TK beda loh, tepuk anak soleh gitu kan ya. Kalau ke sekarang udah nggak lucu lagi kok yang gede digituin. Ada yang ingin tanyakan? Silakan. Atau kita mau sharing-sharing dulu? Udah cukup lelah belum? Belum. Oke, ini siapa nih? Oke. Egi ya? Silakan. Suaranya jelas nggak, Bu? Kecil tapi masih cukup jelas. Lebih ke ini juga bukan bertanya, lebih ingin tahu pendapat Ibu Mhm. tentang tadi itu yang memiliki kemampuan dewasa itu memiliki kemampuan dalam pengendalian diri dan kepribadian yang baik. Tapi kalau kita lihat orang-orang dewasa kadang ada beberapa yang kurang dalam pengendalian diri dan kepribadian yang baik. Mhm. Jadi kalau dewasa sendiri itu tidak bisa dicapai semua orang atau enggak? Mhm. Oke. Ngerti, paham. Terima kasih Regi pertanyaannya. Jadi intinya kalau tadi itu kan kayak ada kedewasaan gitu ya, pengendalian dan lain sebagainya. Tapi ada orang dewasa yang bisa kita lihat tidak mampu untuk mengendalikan diri lah kayak gitu ya. Jadi apakah tidak bisa disebut dewasa dan berarti dewasa itu nggak ada kayak ujungnya lah gitu ya kalau dalam kita bisa simpulkan gitu. Kalau kita mengacu kepada pendidikan sepanjang hayat ya, kedewasaan itu berarti tidak bisa dicapai untuk kesananya. Kenapa? Karena idealitas sebaliknya, bukan ke kedewasaan, jatuhnya adalah target ideal kita yang dianggap sebagai dewasa itu yang seperti apa. Terus itu yang pertama. Dan kedua adalah kedewasaan itu tidak berkaitan dengan usia sebenarnya. Jadi dewasa itu tergantung pada bisa disebut kayak, makanya sebutnya kedewasaan itu lebih ke pematangan ya, maturity, makanya kalau dalam bahasa Inggrisnya gitu kan ya. Jadi ketika dia sudah matang untuk berpendapat, terus mengendalikan diri. Uniknya nih, saya baru diskusi juga kemarin sama salah satu profesor dari Southampton University Inggris gitu ya, dia ngomong bahwa yang namanya kayak kedewasaan ketika kita diskusikan gitu ya. Bahkan kalau kita ngomongin usia, itu yang menunjukkan bahwa orang dewasa sendiri itu tidak dewasa gitu. Kalau kita ngomongin yang namanya kedewasaan itu adalah usia. Kenapa? Berarti kita menunjukkan ego kita yang ingin dianggap lebih dewasa dibandingkan anak-anak, kata dia. Tapi kalau kita menganggap dewasa itu adalah ketika saya belum cukup dewasa dan saya masih membutuhkan pendapat orang lain. Bentar. Ya. Nggak sengaja keputar tadi volumenya. Ya, jadi ketika hal tersebut terjadi dalam pribadi kita dan itu katanya disebutnya sebagai pendidikan sepanjang hayat, yang artinya kita tidak pernah menganggap diri kita selesai untuk berkembang. Gitu. Tapi balik lagi ke pertanyaan Regi, kalau tanya Bu, berarti titiknya kedewasaan itu nggak ada ya? Kalau kita mengacunya kepada undang-undang ada, kalau undang-undang usia berarti 18 tahun. Tapi kalau berkaitan dengan perkembangan dari psikologisnya, itu tiap orang mencapai tahap kedewasaannya berbeda-beda dan tidak berkaitan dengan tahap usianya. Gitu. Jadi ada yang mencapai kayak maturity, usia matangnya atau usia dewasanya ketika usia 50 tahun mungkin, ketika dia sudah cukup bijak untuk istilahnya menilai hal-hal tertentu. Dan ingat ya, yang namanya kedewasaan terkadang kita tidak dewasa, maksudnya tidak dewasa gini, tidak menunjukkan kedewasaan di semua hal. Mungkin ada di beberapa hal tertentu, di beberapa bidang tertentu, tapi tidak di semua aspek dalam kehidupan. Apa maksudnya? Ya, contohnya gini. Ketika kalian mampu berkomunikasi dengan teman, pengendalian dirinya baik, bisa kontrol emosinya, itu udah menunjukkan kedewasaan, ya kan? Tapi ada titik di mana ketika kalian berdiskusi dengan orang tua, tidak sanggup mengontrol emosinya. Berarti belum menunjukkan kedewasaan. Berarti balik lagi kepada konteks tertentu. Nah, ini juga yang berkaitan dengan namanya pendidikan inklusi. Jadi bukan cuma anak berkebutuhan khusus ya, jadi itu berkaitan dengan kedewasaan seseorang. Jadi maturity seorang, kedewasaannya itu mencapai usia seperti apa, itu berkaitan dengan undang-undang 18 tahun, tapi kalau kita ngomongin dari sisi psikologisnya itu tidak ada tahapan usia tertentu. Gitu ya Regi ya? Gimana? Pengen nanya lagi. Oke? Kalau tentang dewasa itu, kalau orang sudah memiliki tanggung jawab, itu termasuk benar nggak? Iya, jadi kalau salah satu kriterianya adalah tanggung jawab. Makanya nanti kita dibahas juga di pedagogi ini, salah satu kriteria sebagai pendidik adalah dia memiliki tanggung jawab. Jadi katanya, ingat ya, tanggung jawab itu berarti benar-benar apapun masalah yang kita hadapi, tidak menyalahkan pihak lain itu termasuk tanggung jawab. Simpelnya, ketika kalian milih prodi tertentu, terus nggak lolos.
siapa yang disalahkan. Yang kedua adalah ketika kalian mau masuk prodi tertentu, orang tua tidak mengizinkan. Terus kalian akhirnya daftar prodi yang diminta oleh orang tua. Terus ketika tidak baik hasilnya, oh itu salah orang tua dong. Karena saya masuk ke sini disuruh orang tua. Berarti lepas tanggung jawab di situ. Nah, itu juga masuk ke kedewasaan yang sebenarnya kan kita bahas juga di manusia dan pendidikan. Kenapa bilang kayak gitu? Karena manusia itu otonom, dia tuh bebas untuk memilih, tapi konsekuensi pilihan dia adalah tanggung jawab dia sendiri. Contohnya, Bu, kalau saya nggak ngikut orang tua, dosa dong, resiko. Benar nggak? Konsekuensinya, mana yang mau kamu ambil? Bu, tapi kalau saya ngikutin, saya nggak suka. Setelah kamu masuk ke situ, apakah akhirnya mau males-malesan? Ataukah akhirnya tetap belajar? Itu bukan urusan orang tua lagi loh. Karena pilihan kita, itu balik lagi tanggung jawabnya ke kita. Bu, kalau konsekuensinya misalnya saya nanti nggak dibiayain sama orang tua, resiko. Mana yang mau kalian ambil, mana tanggung jawab yang kalian siap untuk ambil. Itu yang sebenarnya berkaitan dengan kedewasaan juga. Jadi istilahnya adalah kita punya masalah, semua orang punya masalah. Masalah mana yang mau kamu ambil karena kamu siap untuk ambil tanggung jawabnya. Itu juga berkaitan dengan mindset juga sih kayak gitu kan ya. Jadi gitu ya Regi ya. Ini pas banget loh, saya baru kemarin baca buku mindset. Oke. Oke, rekomendasi itu kalau Regi mau baca tentang buku mindset itu, saya lupa penulisnya siapa. Tapi itu keren bukunya. Kayak gitu. Gimana Regi, masih ada pertanyaan? Sudah wujud. Oke, ya. Terima kasih Regi pertanyaannya. Apakah ada yang mau menanggapi mungkin? Silahkan. Bu, pengalaman saya berbeda gitu, silahkan loh. Atau sharing, buat saya baca di sini, di A, di B, di C, nonton di YouTube gitu ya. Atau misalnya habis nonton video YouTube, siapa tuh namanya, Jerome Pauline gitu kan ya. Itu biasanya booming banget berkaitan pendidikan, karena dia katanya mau jadi menteri pendidikan. Jadi saya waktu itu nontonin videonya, ketika dia ngomong tentang mau jadi menteri pendidikan. Gitu. Silakan ada yang berpendapat, mungkin mau sharing-sharing berkaitan dengan pendidikan, karena selanjutnya ini kita ngomongin mendidik, mengajar, dan melatih. Ya, dan waktu kita itu tinggal 10 menit. Jadi kalau saya diskusi takutnya nanti kepotong dan nggak enak gitu di tengah-tengah. Gitu ya. Iya, kalau minggu depan masih ingat ya. Minggu depannya udah sepanjang minggu udah lupa, apalagi kepotong sama weekend gitu kan ya. Gitu. Jadi ingin ditanyakan, bebas ya materinya. Mau berkaitan dengan ini atau pertanyaan umum. Saya selalu kayak gitu sih. Di 10 menit terakhir biasanya kalau masih ada waktu, kalian boleh bertanya terkait hal-hal lain di luar perkuliahan. Mau pembelajaran umum bebas, mau apapun, silakan. Mau sharing-sharing, silakan. 10 menit terakhir gitulah ya. Dapat bonus, karena kebetulan materinya cukup dan masih ada waktu. Kalau nggak ada waktu, ya nggak ya. Gitu. Jadi silakan kalau ada yang ingin tanya, sharing, cerita, ngobrol-ngobrol, apalagi ini masih tahun pertama kuliah ya. Semangat buat kalian semua. Berapa mau lulus berapa lama gitu, karena ini ada yang nanya nih. Atala silakan. Ya Bu, izin bertanya Bu. Apa sih perbedaan dari kepintaran dan kecerdasan? Iya, oke, terima kasih Atala. Nah, ini adalah bagaimana kita, si Atala meminta saya berpikir untuk menjawab dengan cerdas ya, bukan menjawab dengan kepintaran gitu, ini salah satunya gitu. Jadi kalau kita biasanya, ini relatif sih, cuman ini saya share informasi ke kalian dari beberapa sumber yang saya baca dan juga pemahaman saya sendiri. Kalau perbedaannya sendiri antara kepintaran atau kecerdasan adalah, kepintaran adalah cenderung kepada apa yang kalian memorisasi. Gitu. Jadi kayak yang kalian ingat, yang kalian pelajarin konteksnya, yang kalian pahamin itu ke situ. Tapi bagaimana kalian menggunakan ilmu yang kalian peroleh untuk istilahnya mengembangkan diri kalian, meningkatkan hal-hal yang ada di lingkungan kalian, itu merupakan kecerdasan. Jadi ketika kepintaran, kalian semua orang tuh bisa pintar ketika kalian rajin membaca, selesai. Tapi tidak semua orang setelah dia pintar, dia bisa menjadi cerdas. Beda kayak gitu. Contohnya adalah ketika kalian pintar di sekolah dalam hal matematika, apakah kalian cerdas dalam membimbing orang lain? Belum tentu. Karena pintar untuk diri sendiri ada, tapi cerdas itu tidak hanya tidak mungkin untuk diri kalian sendiri. Karena namanya cerdas itu lebih kayak luas daripada hal tersebut, daripada memorisasi. Itu yang sebenarnya sekarang ditekankan sih di pendidikan Indonesia. Katanya gitu ya, harapannya dengan udah tahu belum ada perubahan ini, kalian kurikulum berubah lagi ya, prototype gitu kan ya. Jadi buat kalian
langsung pada aduh berubah lagi gitu ya, harus analisis lagi gitu kan. Tapi emang benar ada kurikulum prototype, tujuannya sebenarnya baik, tapi sharing dari pendapat kurang cerdas kebijakannya. Nah, ini saya ngomongin kurang cerdas nih. Agak cukup berani ya ngomong gini dengan recording ya gitu kan. Jadi sebenarnya adalah kenapa saya bilang kurang, kalau komponennya yang dalam kantor di SD adalah diberi kebebasan buat guru untuk memilih atau enggak mengikuti kebijakan tersebut, perubahan kurikulum. Ya kan udah dibaca belum sama kalian? Salah satunya adalah guru sekolah boleh mengikuti kurikulum baru atau tidak mengikuti kurikulum baru. Jadi itu kebebasan sekolah untuk mengikuti atau tidak mengikuti. Secara kita lihat oke, pilihannya pintar ya gitu kan. Karena memberi pilihan buat guru, tapi nggak bijak, artinya saya bilang kurang cerdas. Pertama adalah pengalaman di kurikulum 2013 ketika hal yang sama diberikan, benar nggak? Guru sekolah boleh kurtilas atau nggak kurtilas, tetap ganti nggak semua sekolah? Tetap ganti. Bahkan akhirnya sekolah yang tidak sebagai percobaan lah dulu ya ganti, akhirnya sekolah semuanya rata ganti dan akhirnya panik kan, sempat ada chaos yang karena banyak sekolah yang nggak siap tapi memaksakan untuk mengganti A. Berarti kan pilihannya nggak cerdas di sana. Kenapa? Karena pertimbangannya hanya satu sisi. Tidak mempertimbangkan bahwa ada mungkin sekolah-sekolah yang belum siap diberikan tanggung jawab tersebut. Diberikan tanggung jawab untuk memilih bagi mereka. Kalau mau didiskusikan dulu. Ya kan? Atau ada edarannya langsung, bukan dengan kalian boleh memilih, tidak memilih. Contohnya ke kalian. Kalian boleh memilih untuk mengikuti kuliah ini atau tidak mengikuti kuliah ini. Banyak juga mungkin, oh ya udah nggak usah, boleh kata Bu Tata, yang penting kita baca ketika ujian itu datang nggak masalah. Ya kan? Tapi apakah siap atau enggaknya untuk diberikan pilihan tersebut. Nah, itu adalah ketika kita ngomongin hal yang cerdas, artinya kita mempertimbangkan bagaimana dampaknya kepada orang lain juga. Itu lebih luasnya seperti itu. Ketika kepintaran adalah ketika kita fokusnya kepada pribadinya sendiri. Kalau bagi saya sendiri kayak gitu sih. Jadi kalau tanya mau jadi pintar atau cerdas sih? Mau jadi cerdas, cuman tantangannya jadi cerdas tuh agak luar biasa gitu kan ya. Karena terkadang kita juga mikirin sanggup nggak ya, dan bebannya itu akan lebih gede lagi, benar nggak? Beban untuk jadi orang cerdas itu berarti kan lebih besar dibandingkan orang pintar gitu. Karena kita balik lagi berkaitan dengan, walaupun uniknya ya, kalau kita balik ke bahasa Inggrisnya gitu, antara kayak cerdas sama pintar itu sebenarnya nggak terlalu terlihat perbedaannya gitu kan. Kalau untuk di Inggrisin atau smart atau intelligence itu kayak gitu. Walaupun yang sering kali digunakan adalah intelligence-nya. Kenapa dia mengacu kepada kecerdasan? Nggak ada kepintaran emosional, tapi ada kecerdasan emosional. Gitu, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan sosial, ada kecerdasannya yang lain-lain segala macam. Tapi tidak ada kepintaran di sana. Tidak ada misalnya kalian bidangnya kepintaran musikal, kepintaran spasial, itu nggak ada, tapi kecerdasan. Dengan harapan adalah mempelajari untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Gitu. Jadi termasuk kecerdasan intrapersonal, yaitu kecerdasan untuk memahami diri sendiri, yaitu adalah kecerdasan yang kita mampu memahami diri sendiri walaupun ada dampak-dampak dari sekitar kita. Itu kecerdasan. Kalau pintar itu biasanya sebatas kayak gitu, teori, oke, belajar, dan banyak banget loh orang pintar, cek aja IQ-nya. Tapi IQ seseorang sekarang tidak. Kalau dulu iya ya, kayaknya kalau IQ tinggi itu luar biasa nggak sih kalau dulu-dulu ya? Kayaknya wow gitu. Kalau sekarang nggak ada lagi yang nanya IQ kamu berapa gitu, enggak ya kayaknya ya. Kalau dulu saya SD apa kapan tuh ya, kayaknya orang tua tuh kayak selalu nanya IQ-nya berapa ya gitu-gitu. Sampai harus ada tes IQ terus-terusan gitu kan ya. Kalau sekarang tuh kayaknya enggak sih gitu. Walaupun kecenderungan tentang meminta anak untuk pintar bukan cerdas masih ya. Kayak contohnya ketika mengerjakan soal ulangan, gimana caranya supaya nilainya tinggi. Pintar kan kayak gitu kan, berarti yang penting kamu fokus, tapi nggak bagaimana kamu, termasuk ketika dia nilainya jelek bisa kontrol dirinya, bagaimana dia resilience-nya, itu juga kecerdasan sebenarnya gitu sih. Jadi lebih kompleks lah kalau menurut saya dibandingkan dengan kepintaran gitu ya. Tala ya, gimana? Terima kasih. Ya sama-sama. Ini sering sih saya sering kayak kadang-kadang diskusi gitu sih sama, karena kebetulan saya juga ini kebetulan nih, kalian udah nyampe 18 tahun belum? Sudah, Bu. Oh, udah ya, 18 tahun, semua yang 17 tahun maaf ya. Jadi karena saya ngomongnya untuk yang 18 tahun ke atas gitu ya. Ada yang suka nyari-nyari kompetisi nggak? Kayak misalnya conference, kayak pertukaran pelajar kayak gitu. Ada yang suka nyari-nyari? Oke, kalau nyari-nyari nanti tolong japri ke saya aja ya.
tapi yang berbahasa Inggris. Karena kebetulan saya baru dapat email kegiatannya lagi buka gitu. Jadi kalau misalnya ada yang berminat, kalau misalnya itu siapa yang ngadain, ada namanya Wisely, kalian bisa cek tulisannya YSEALI. Itu kerjasama antara pemerintah Indonesia sama pemerintah Amerika Serikat. Jadi bisa dicek, kebetulan mereka lagi ngadain, tapi usianya itu minimal 18 tahun. Jadi bagi yang di bawah 18 tahun, punten ya, nunggu dulu sampai 18 tahun baru ngecek kegiatannya gitu. Karena yang dibatasinya ada 18 tahun. Kalau mau nanya-nanya silakan, karena saya juga alumni dari Wisely tahun 2019, tapi waktu itu alumni untuk educator gitu. Jadi kalau yang ini, kalau nggak salah, saya lupa sih. Nanti saya share deh screenshot ke kalian kalau ada yang mau ya gitu. Jangan di grup ini, tapi jangan di grup perkuliahan. Grup umum ada kan? Jangan bilang nggak ada, saya tahu loh kalau mahasiswa tuh ada grup yang di luar dari dosennya gitu. Ya, jadi nanti share-nya di sana aja ya. Jangan di grup perkuliahan, nanti ketimpa. Paling ntar saya share ke PJ Lanpen dan PJ Pedagogik gitu. Oke, 1 menit terakhir. Jadi punten kalau ada pertanyaan lainnya, bukannya tidak mau menjawab, tidak mau menerima, tapi karena waktu kita terbatas, kita bertemu lagi minggu depan masih di jam yang sama dan juga channel yang sama, yaitu Pedagogik. Kalau untuk hari Kamis jangan ketukar sama landasan pendidikan, yaitu di hari Rabu. Harusnya saya mengingatkan diri sendiri jangan ketukar ya. Oke, kalau kalian kayaknya nggak mungkin ketukar. Dan jangan lupa juga tugasnya dan PJ punten ya, kerjasamanya 1 semester ini. Ntar saya banyak minta tolong untuk ke PJ-PJ-nya gitu. Untuk ke KM juga, KM siapa? Saya, Bu. Siapa sih KM? Ade, Bu. Oh, Adik KM, oke. Jadi nanti saya konfirmasi ke PJ, ke KM juga ya, biar untuk mengingatkan teman-temannya. Teman-temannya juga tolongnya jangan ngerepotin PJ sama KM-nya ya, gitu. Jadi saling kerjasama aja. Ingat, ada kepercayaan di sana yang untuk membuat suatu pendidikan itu menjadi berhasil, gitu ya. Oke, jadi see you next week. Stay safe, stay healthy, stay home. Jangan lupa juga buat kalian pakai masker dan bawa hand sanitizer-nya gitu ya, kalau keluar dan digunakan bukan cuma di bawah-bawah doang. Gitu, kita berjumpa lagi minggu depan. Maaf kalau ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.